Kupergoki suami dengan gundik yang sedang check-in. Aku malah dianggap gila oleh mertua. Saat itu juga kuseret mereka angkat kaki dari hotelku, hingga buat mereka mati kutu. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. 5 tahun berlalu. Pernikahan itu pernah terasa seperti mimpi. Mas Gilang, begitulah aku memanggilnya, adalah pria yang memikat dengan karisma dan janji masa depan. Awalnya, semua sempurna. Kami tinggal di kawasan Menteng, rumah 2 lantai bergaya minimalis yang selalu rapi karena 3 asisten rumah tangga. Mobil mewah selalu siap di garasi. Penampilan kami selalu pas di foto-foto media sosial. Pasangan harmonis, sukses, tampan dan cantik. Tapi aku belajar, rumah kaca pun bisa retak. Keretakan itu dimulai dengan halus, seperti kabut tipis di pagi hari. Setahun setelah menikah, ibuku meninggal. Ayahku sudah lebih dulu pergi 3 tahun sebelumnya, meninggalkan kekayaan yang tak ternilai dan juga beban rahasia. Sebelum meninggal, ibu menyerahkan sebuah dokumen trust fund dan portofolio investasi yang membuatku terdiam berjam-jam. Jaga ini, Dinda. Jangan beritahu siapapun, bahkan suamimu. Kekayaan ini harus jadi payungmu saat hujan datang, bisiknya terakhir. Aku mematuhi. Gilang tahu keluargaku berada, tapi tidak pernah tahu seberapa dalam. Dan sejak saat itu, sesuatu berubah. Mungkin karena aku terlalu sibuk mengelola warisan itu secara diam-diam. Mungkin karena Gilang mulai merasa seperti raja kecil di istananya sendiri. Istana yang sebenarnya kubangun dari warisan orang tuaku. Gilang semakin sering lembur. Awalnya aku percaya. Dia adalah direktur di perusahaan teknologi yang sedang berkembang pesat. Begitu katanya. Tapi lembur berubah menjadi perjalanan dinas. Surabaya, Bali, Singapura. Frekuensinya meningkat dari sebulan sekali menjadi 2 minggu sekali. Lagi pula, kamu kan sibuk dengan kegiatan sosialmu, sayang, katanya suatu malam sambil mencium keningku. Ada sedikit celaan halus dalam nada itu. Seolah kegiatan filantropiku, mengelola donasi untuk panti asuhan, mendanai beasiswa, adalah hobi kosong wanita kaya. Aku mencoba lebih perhatian. Mencoba bertanya detail pekerjaannya. Jawabannya selalu umum, disertai gelengan kepala dan senyuman sabar. Kamu tidak akan mengerti, Dinda. Ini hal-hal teknis. Lalu ada Feni, sekretaris barunya. Perempuan muda, 25 tahun, lulusan universitas swasta ternama. Dia sangat cekatan dan pintar, puji Gilang berulang kali. Bahkan bisa membantuku menyiapkan presentasi hingga larut malam. Aku pernah bertemu Feni di acara kantor. Senyumnya terlalu manis, tatapannya terlalu lama pada Gilang. Tapi ketika aku tanya, Gilang tertawa. Jangan khawatir, sayang. Dia hanya sekretaris. Kamu satu-satunya. Aku ingin percaya. Karena itu lebih mudah daripada menghadapi kemungkinan lain. Ibu Tari, mertuaku, adalah maestro dalam seni merendahkan secara halus. Setiap pertemuan keluarga selalu ada komentar. Kapan punya momongan, Dinda? Gilang sudah tidak muda lagi. Atau, istri yang baik seharusnya lebih sering di rumah, merawat suami. Kegiatan sosial itu baik, tapi jangan lupa kodrat. Bapak Surya, ayah mertuaku, lebih halus tapi tak kalah menusuk. Anak saya bekerja sangat keras. Sudah seharusnya istri mendukung sepenuhnya, bukan menambah beban. Mereka tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa kerja keras, Gilang menghasilkan gaji yang bahkan tidak cukup untuk membayar pajak rumah kami setahun. Bahwa mobil-mobil mewah, liburan ke Eropa, keanggotaan klub golf eksklusif mereka, semua berasal dari dana yang kusisihkan dari trust fund. Tapi aku diam. Karena ibu pernah bilang, kadang diam bukan karena lemah, Dinda, tapi karena sedang memilih medan pertempuran. Hari itu Kamis sore. Aku baru saja menyelesaikan pertemuan dengan pengacara Trust Fund untuk membahas akuisisi hotel baru, The Atria, yang sedang soft opening.
Hotel bintang 5 dengan desain interior menakjubkan. Aku merasa bangga. Properti ini akan jadi yang ke-8 dalam portofolioku. Ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Halo, Ibu Dinda? Ini Roni, manajer The Atria. Maaf mengganggu. Ya, Pak Roni. Ada apa? Tanyaku, sedikit heran. Biasanya ia melapor via email. Suaranya tegang, berbisik. Ibu, ini agak sensitif. Tapi sesuai protokol untuk tamu prioritas, kami selalu memberi perhatian khusus. Dan ada sesuatu yang menurut saya perlu Ibu ketahui. Dadaku mulai sesak. Lanjutkan. Ada tamu pria yang baru saja check-in. Namanya di sistem adalah Gilang Pradipta. Fotonya mirip dengan foto suami Ibu yang ada di sistem prioritas keluarga. Dan dia check-in dengan seorang perempuan muda. Bukan Ibu. Dunia berhenti berputar. Perempuan itu mendaftarkan namanya sebagai Feni Hartono. Mereka memesan suite terbaik untuk 3 malam. Tangan gemetar memegang ponsel. Anda yakin? Foto dan KTP-nya cocok. Ibu, maaf saya harus menyampaikan ini. Tapi peraturan dari pemilik jelas, keluarga prioritas harus dilaporkan jika ada keanehan. Aku menarik napas dalam. Di luar jendela, Jakarta sore itu tiba-tiba terasa sangat dingin. Terima kasih, Pak Roni. Saya akan ke sana. Buat janji? Perlu saya siapkan sesuatu? Tidak, jawabku. Suara tiba-tiba jadi sangat tenang. Saya hanya akan melihat. Sebagai tamu biasa. Aku berdiri lama di depan lemari. Bukan mencari pakaian termewah, tapi yang paling membuatku merasa kuat. Akhirnya kujatuhkan pilihan pada setelan blazer hitam sederhana dengan celana panjang linen, heels hak sedang, dan kacamata hitam besar. Wajahku pucat, tapi mata kering. Aneh, sedih yang dalam justru membuatku tenang. Sebelum berangkat, kuambil kotak kecil dari brankas pribadiku. Di dalamnya ada dokumen-dokumen penting, sertifikat saham kepemilikanku di The Atria, laporan keuangan trust fund, dan surat wasiat Ibu. Aku memotret semuanya dengan ponsel dan mengirimkannya ke pengacaraku, Bu Lestari, dengan pesan singkat, siapkan dokumen gugatan cerai. Pasal perzinahan. Gilang. Akan ada bukti tambahan nanti. Balasannya cepat. Siap, Dinda. Hati-hati. Kunci mobil di tanganku terasa berat. The Atria hanya 20 menit dari rumah. 20 menit yang terasa seperti perjalanan menuju pengadilan hidupku sendiri. Di mobil, kumutar ulang ingatan. Janji pernikahan. Senyum Gilang saat pertama kali menggendong keponakanku. Pelukannya ketika ayahku meninggal. Apakah semua itu palsu? Atau apakah orang benar-benar bisa berubah menjadi monster asing? Tapi yang paling sakit bukan kemungkinan perselingkuhan, tapi pengkhianatan sistematis. Dia memilih hotel milikku, properti yang kubangun dengan warisan orang tuaku, untuk mengkhianatiku. Itu bukan hanya pengkhianatan sebagai suami, tapi sebagai manusia. The Atria memang megah. Lobinya luas dengan langit-langit setinggi 15 meter, ornamen kristal berkilauan, dan aroma parfum mewah yang semerbak. Aku masuk, berusaha tak menarik perhatian. Tapi beberapa staf yang sudah mengenaliku dari foto rapat internal tampak kaget. Hampir berseru, tapi kuberi isyarat halus untuk diam. Dan di sana, di depan resepsionis, seperti dalam mimpi buruk yang hidup, berdiri mereka. Gilang dengan jas abu-abu yang kupilihkan minggu lalu. Posturnya tegak, penuh kepercayaan diri. Dan di sampingnya, Feni, mengenakan dress merah muda yang ketat, tertawa geli saat Gilang membisikkan sesuatu. Gilang menyerahkan 2 KTP. Resepsionis muda tersenyum ramah. Transaksi berlangsung lancar. Mereka bahkan mendapat welcome drink gratis, kebijakan untuk tamu suite yang kutetapkan sendiri. Aku berdiri tak bergerak, tersembunyi di balik pot tanaman palem besar. Hatiku hancur berkeping-keping, tapi pikiran luar biasa jernih. Ini bukti nyata. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Lalu, seperti tambahan penghinaan, kulihat 2 sosok familiar mendekat dari arah kafe. Ibu Tari dan Bapak Surya. Mereka tersenyum lebar, menyapa Gilang dan Feni,
bahkan memeluk Feni seperti keluarga. Jadi ini bukan hanya perselingkuhan. Ini pengkhianatan keluarga. Mereka semua tahu. Mereka semua terlibat. Darahku mendidih. Rasa sakit berubah menjadi sesuatu yang lain. Kekuatan dingin yang berasal dari lubuk hati terdalam yang terluka. Ibu pernah bilang, hujan memang datang, Dinda. Tapi ingat, kamu punya payung yang bisa menaungi separuh kota. Saat itu aku tidak mengerti. Sekarang aku paham. Payung itu bukan hanya untuk berteduh, tapi juga bisa menjadi tameng. Dan kadang, dalam badai yang cukup ganas, tameng harus bisa berubah menjadi pedang. Aku menarik napas terakhir sebagai Dinda yang polos, yang percaya, yang diam. Langkahku maju. Blazer hitam terasa seperti baju zirah. Kacamata hitam menyembunyikan mata yang mulai membara. Bab pertarungan hidupku dimulai dari sini, di lobi hotel megah milikku sendiri, di hadapan orang-orang yang mengira aku hanya hiasan dalam hidup mereka. Mereka tidak tahu. Mereka sama sekali tidak tahu. Jantungku berdegup kencang, tapi bukan karena panik. Detak itu keras, teratur, seperti genderang perang yang membangunkan setiap indera yang lama tertidur. Dari balik daun palem yang lebar, aku menyaksikan adegan yang seharusnya privat itu menjadi tontonanku yang paling menyakitkan. Gilang dengan ringan meletakkan tangan di pinggang Feni, menariknya mendekat. Kita ambil yang sweet dengan kolam renang pribadi di balkon. Ya, sayang, katanya, suara mesra yang dulu hanya untukku. Kata, sayang, itu melukai telingaku lebih dalam dari pisau. Feni mendongak, memandangnya dengan mata berbinar. Wah, mewah banget, Mas Gil. Berapa nih semalam? Ah, urusan receh. Yang penting kamu happy. Gilang mengusap hidung Feni dengan lembut. Gerakan intim yang pernah dia lakukan padaku di bulan madu kami di Paris. Sekarang, di lobi hotel milikku, dia memberikannya pada perempuan lain. Resepsionis muda bernama Sisi, yang kurekrut langsung dari sekolah perhotelan, tersenyum profesional. Untuk Atria Sky Suite 3 malam, total dengan tax and service adalah Rp42.750.000, Pak. Apakah akan menggunakan kartu kredit yang terdaftar? Gilang mengeluarkan kartu platinum dengan logo bank ternama. Kartu itu adalah kartu tambahan dari kartu utamaku. Kartu yang limitnya ku setel tinggi agar dia tidak pernah merasa kekurangan. Aku melihatnya dari balik kacamataku. Setiap gesekan nanti akan menjadi bukti dalam laporan keuangan yang akan kuperiksa dengan saksama. Saya antar barang bapak dan ibu ke kamar, ujar bellboy yang sudah standby. Ibu, desisku dalam hati. Mereka bahkan berpura-pura sebagai suami istri. Yang membuat lukanya semakin dalam adalah kehadiran Ibu Tari dan Bapak Surya. Mereka bukan sekadar tahu, mereka merestui. Bahkan, mereka tampak seperti orang tua yang sedang menemani anak dan menantu tercinta. Ibu Tari mendekati Feni, merapikan kerah dress merah mudanya. Wah, cocok banget warna ini sama kulitmu, Fen. Cantik. Terima kasih, Bu. Ini juga hadiah dari Mas Gilang, jawab Feni malu-malu, tapi matanya bersinar bangga. Bapak Surya menepuk bahu Gilang. Sudah tepat pilihan ayah, nak. Feni ini baik, dari keluarga sopan, dan yang paling penting, bisa memberi cucu. Potongan kalimat terakhir itu seperti tamparan. Selama 5 tahun pernikahan, aku selalu disalahkan karena belum dikaruniai anak. Aku yang menjalani pemeriksaan medis lengkap, semua normal. Gilang selalu menolak diperiksa, dengan alasan sibuk. Dan kini, di sini, di depan mataku, ayah mertuaku dengan enteng mengaitkan kesuburan dengan kelayakan seorang perempuan. Gilang tertawa ringan. Santai dulu. Yah, nikmati waktu dulu. Nanti juga ada waktunya. Mereka tertawa bersama. Sebuah lingkaran eksklusif yang dengan kejam mengecualikanku. Aku, sang istri sah, justru menjadi orang luar dalam kisah perselingkuhan suamiku sendiri. Pikiranku melayang ke 6 bulan lalu, saat aku mendapati tagihan kartu kredit untuk klinik kandungan ternama. Saat kutanya, Gilang bilang itu untuk hadiah karyawan yang melahirkan. Aku percaya. 3 bulan lalu, ada tagihan restoran mewah untuk 2 orang di tanggal yang sama. Gilang bilang ada meeting dengan klien dari Taiwan. Aku cek, restoran itu romantis,
terkenal untuk pasangan. Bulan lalu, Gilang pulang dengan parfum baru. Feni yang rekomendasiin. Katanya cocok buat aku, ujarnya. Saat itu, aku hanya mengangguk, tak ingin dicap posesif. Semua tanda itu ada. Tapi cinta, atau lebih tepatnya, kebodohan yang dibalut cinta, membuatku memilih untuk menutup mata. Tidak lagi. Tanganku meraih ponsel. Jari-jariku yang dingin mengetik pesan singkat ke Pak Roni. Manajer, saya sudah di lobi. Jangan salah mati. Saya observasi dulu. Siapkan security dan backup data check-in mereka. Juga, putuskan akses mereka ke semua fasilitas VIP mulai sekarang. Balasan segera. Diperintah, Ibu Owner. Semua siap. Security dalam posisi standby. Aku juga memfoto mereka dari balik tanaman. Beberapa kali. Close-up wajah mereka yang tertawa, tangannya yang bergandengan, keberadaan mertuaku sebagai saksi. Semua akan menjadi bukti. Lalu, aku mengirim email cepat ke Bu Lestari, pengacaraku, dengan foto-foto tersebut. Bukti visual. Mereka bersama orang tua Gilang. Ini menunjukkan persekongkolan dan pengkhianatan yang terencana. Tambahkan ini dalam dokumen gugatan. Aku menatap bayanganku di kaca dekoratif dinding. Perempuan dalam blazer hitam itu tampak asing. Matanya tajam, bibirnya terkatup rapat, tak ada lagi keraguan di sana. Ini adalah Dinda yang berbeda, Dinda yang bangkit dari puing-puing pengkhianatan. Ibu pernah berkata, kekayaan sejati bukan yang tampak, nak, tapi yang tersembunyi. Karena yang tersembunyi itulah yang akan menyelamatkanmu saat semua yang tampak runtuh. Warisan orang tuaku yang kukelola diam-diam selama ini, jaringan hotel, saham di perusahaan-perusahaan solid, investasi properti, semuanya tiba-tiba memiliki makna baru. Ini bukan sekadar uang. Ini adalah kekuatan. Ini adalah senjata. Gilang dan keluarganya mengira mereka sedang menikmati kemewahan yang dibeli dengan uangku. Mereka tidak tahu, mereka sedang berdansa di atas panggung yang kumiliki. Dan sekarang, waktunya untuk menarik korden. Aku menarik napas dalam-dalam. Melepas kacamata hitam. Mereka tidak lagi diperlukan. Aku ingin mereka melihat mataku. Ingin mereka menyaksikan sendiri bagaimana cahaya di mata istri yang mereka khianati perlahan padam, digantikan oleh sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam. Dengan langkah pasti, aku meninggalkan persembunyian. Heelsku berdetak di marmer lobi, suara stabil yang kontras dengan gemuruh di dadaku. Mereka masih berkerumun di depan resepsionis, menerima kartu kamar dan menjelaskan fasilitas. Gilang sedang menandatangani sesuatu. Feni memandang sekeliling lobi dengan kagum. Ibu Tari sedang mengomentari desain interior. Aku berhenti sekitar 3 meter dari mereka. Suaraku keluar, lebih dingin dari yang kukira. Check-in untuk berapa malam, Mas? Waktu seolah membeku. Gilang berbalik. Wajahnya yang semula riang berubah menjadi topeng pucat yang dipenuhi keterkejutan murni. Mulutnya terbuka sedikit, tak mengeluarkan suara. Feni menjerit kecil, tangannya refleks mencengkeram lengan Gilang. Ibu Tari dan Bapak Surya berbalik bersama-sama. Ekspresi mereka berganti dari kaget, lalu bingung, dan akhirnya, yang paling menyakitkan, marah. Marah padaku. Di Dinda, gagap Gilang, melepaskan tangan Feni seolah tersetrum. Apa yang kau lakukan di sini? Itulah pertanyaannya. Bukan, aku bisa jelaskan. Bukan, ini bukan seperti yang kau lihat. Tapi, apa yang kau lakukan di sini? Seolah akulah yang mengganggu. Akulah yang tidak pada tempatnya. Di balik bahuku, aku merasakan kehadiran Pak Roni dan beberapa staf yang berdiri agak jauh, siap siaga. Tamu-tamu lain di lobi mulai memperhatikan, bisik-bisik mulai terdengar. Ini baru babak pertama. Pengkhianatan mereka telah terungkap di tempat yang paling tidak mereka duga. Di istana mereka sendiri yang sebenarnya adalah kerajaanku. Dan mereka sama sekali tidak siap untuk kebenaran yang akan menyusul. 3 detik. Hanya 3 detik setelah pertanyaanku meluncur. Tapi rasanya seperti adegan slow motion di film. Aku bisa melihat setiap perubahan mikro pada wajah mereka dengan jelas sekali. Pada wajah Gilang, keterkejutan itu berganti menjadi perhitungan cepat.
Matanya melirik ke Feni, lalu ke orang tuanya, seolah mencari penyelamat atau menyusun alibi. Pada wajah Feni, mula-mula ketakutan tulus, lalu perlahan berubah jadi arogansi yang disembunyikan di balik senyuman palsu. Dia bahkan menyandarkan tubuhnya sedikit ke arah Gilang, klaim posesif yang tak terucap. Pada wajah Ibu Tari, seperti melihat kecoa masuk ke pesta makan malam. Jijik, marah, dan keinginan untuk segera menghilangkanku. Pada wajah Bapak Surya, lebih halus, tapi tak kalah beracun. Alih-alih malu, dia justru mengangkat alis, seolah menantang, "Coba, berani-beraninya kamu mengganggu kami di sini." "Didinda," ulang Gilang, kali ini dengan nada lebih tegas, mencoba mengambil kendali. "Kamu ngapain di sini? Ini tidak seperti yang kamu pikir." Aku memotong. Suaraku datar, tapi cukup keras untuk didengar staf resepsionis dan beberapa tamu terdekat. Aku bertanya, "Check-in untuk berapa malam, Mas?" Atau tidak bisa dijawab. Feni tiba-tiba beraksi. Dia menarik tangan Gilang, suaranya dibuat lemah dan ketakutan. "Mas Gil, aku takut." Itu adalah sinyal. Ibu Tari langsung melangkah maju, tubuhnya seperti perisai yang menghalangi Feni dariku. "Dinda, sudah keterlaluan. Menguntit suami sendiri sampai ke hotel? Apa-apaan ini?" Kata menguntit itu sengaja dikeraskan. Tamu-tamu mulai berhenti bicara. Semua mata tertuju pada kami. Aku tak bergeming. Menguntit? Saya hanya kebetulan lewat dan melihat suami saya check-in dengan perempuan lain. "Yang aneh apa, Bu?" Gilang menemukan celah. "Dia bukan perempuan lain, Dinda. Ini Feni, sekretarisku. Kita baru selesai meeting dengan klien di hotel sebelah, dan kebetulan orang tuaku juga sedang liburan di sini. Kita cuma mau minum kopi di lobi kafe sini." Alibi yang licik. Meeting dengan klien, kebetulan, minum kopi. Tapi kenapa pakai KTP? Kenapa ada bellboy dengan troli bagasi? Aku lihat tadi ada bellboy ambil bagasi. "Mau minum kopi bawa koper besar?" Tanyaku, menunjuk troli yang masih berisi 2 koper. 1 hitam milik Gilang yang kubelikan, 1 pink milik Feni. Bapak Surya masuk dengan nada bijak yang palsu. Dinda, kamu selalu berpikiran negatif. Bagasi itu kan barang kami. Kami baru turun dari mobil. Memang harus bawa ke lobi dulu sebelum ditaruh di mobil lagi. Jangan selalu berprasangka buruk." Orang tuanya menari di ujung lidah, membela anak mereka dengan logika yang dipaksakan. Gilang melihat beberapa tamu mulai berbisik. Dia mengubah strategi. Ekspresinya berubah jadi penuh keprihatinan. Dia mendekatiku, suaranya direndahkan, dibuat penuh kasihan. "Dinda, sayang, aku khawatir dengan keadaanmu. Sudah beberapa bulan ini kamu tertekan. Keguguran terakhir itu benar-benar mengganggumu. Aku tahu." Dia menyentuh lenganku. Sentuhan itu membuatku merinding, bukan karena haru, tapi karena jijik. Dia menggunakan traumaku, kehilangan bayi kami di usia kehamilan 4 bulan 2 tahun lalu, sebagai senjata. Dia mengangkatnya di depan umum, memelintirnya jadi bukti ketidakwarasanku. Ibu Tari langsung menangkap bola. Suaranya menjadi dramatis, ditujukan pada penonton yang semakin banyak. "Iya, Dinda ini belum bisa move on. Sering curiga tanpa alasan. Sudah kami bawa ke psikolog, tapi tidak mau serius terapi. Gilang sampai stres dibuatnya." Aku merasa bumi bergoyang. Mereka tidak hanya mengkhianati, tapi juga menyiapkan narasi untuk menjatuhkanku. Mereka telah mendiskusikan ketidakwarasanku. Mereka punya cerita yang sudah disepakati. Bapak Surya menggeleng dengan ekspresi prihatin yang dibuat-buat. "Kami sudah berusaha sabar, Dinda. Tapi kamu harus introspeksi. Suami bekerja keras, kamu malah sibuk menuduh. Daripada menguntit, lebih baik urus rumah tangga dengan baik." 3 melawan 1. Mereka saling melengkapi, mengepungku dengan kata-kata beracun. Feni, yang masih bersembunyi di balik Ibu Tari, menambahkan dengan suara kecil yang sengaja dibuat terdengar. "Saya kasihan sama Ibu Dinda. Tapi saya juga kasihan sama Mas Gilang. Setiap hari dituduh macam-macam." Aku melihat sekeliling.
Ekspresi para tamu berubah. Dari awalnya penasaran, kini berubah menjadi simpati pada Gilang dan keluarganya, dan pandangan sinis padaku. Beberapa orang berbisik, kasihan suaminya, masih muda sudah dikurangi istri gila. Istri kayak gitu kan sering gitu, stres, paranoid. Orang tuanya saja yang membela, pasti memang istrinya yang bermasalah. Mata seorang wanita tua bahkan memandangku dengan kasihan, seolah aku benar-benar orang sakit yang perlu ditolong. Ini lebih menyakitkan daripada pengkhianatan itu sendiri. Mereka tidak hanya mengambil suamiku, tetapi juga reputasiku, kewarasanku, dan simpati publik. Mereka menjadikanku antagonis dalam drama yang mereka tulis. Gilang melihat efeknya bekerja. Dia semakin berani. Sudah, sayang, pulang saja. Aku janji nanti malam aku pulang. Ini tidak baik untukmu. Lihat, banyak orang yang melihat. Dia mencoba memegang tanganku, menarikku perlahan ke arah pintu. Gerakan itu penuh sandiwara. Suami yang sabar mencoba membawa istri yang edan pulang. Aku menarik tanganku dengan kasar. Jangan sentuh aku. Teriakan itu keluar tanpa kusadari. Dan itu justru menjadi bukti terbaik untuk mereka. Ibu Tari menyeringai puas. Lihat, emosinya tidak stabil. Gilang, bawa dia pulang sebelum membuat lebih memalukan. Bapak Surya mulai mengusir tamu-tamu yang menonton. Maaf, ini urusan keluarga. Mohon dimaklumi, istri anak kami sedang tidak enak badan. Aku berdiri sendirian di tengah lobi yang megah, dikelilingi oleh orang-orang yang memandangku seperti melihat orang gila. Suamiku, mertuaku, dan selingkuhannya telah berhasil memutar fakta. Air mata panas membelalak di mataku, tapi aku tak akan membiarkannya jatuh. Tidak di sini, tidak di depan mereka. Di balik semua penghinaan ini, satu hal yang mereka lupakan. Atau lebih tepatnya, satu hal yang tak pernah mereka ketahui. Mereka begitu yakin dengan panggung yang mereka pilih. Hotel mewah yang mereka kira netral. Mereka tak tahu bahwa dinding marmer ini mendengar bisikanku setiap rapat pemegang saham. Lampu kristal ini menerangi jalan setiap kali aku inspeksi tanpa mereka sadari. Lantai ini merasakan langkah kakiku sebagai pemilik, bukan sebagai tamu. Rasa sakit itu masih ada, membara di dada. Tapi sesuatu yang lebih besar mulai tumbuh. Sebuah ketenangan dingin yang berasal dari kepastian mutlak. Aku punya bukti. Aku punya kekuatan. Dan yang terpenting, aku punya hak. Aku melihat ke arah Pak Roni yang berdiri di balik resepsionis. Wajahnya tegang. Dia menatapku, bertanya tanpa kata. Apakah sekarang? Gilang mendekat lagi, kali ini dengan ekspresi lebih menguasai. Dinda, jangan buat aku panggil security. Pulanglah dengan baik-baik. Kita bicara nanti. Dia mengira dia menang. Dia mengira aku akan menyerah, malu, lari pulang dengan hati hancur. Dia salah. Aku menarik napas terakhir sebagai Dinda yang menjadi korban narasi mereka. Mataku yang tadinya berkaca-kaca kini menjadi jernih dan tajam. Kamu mau panggil security, Mas? Tanyaku. Suaraku tiba-tiba menjadi sangat tenang, sangat terkendali. Gilang mengangguk, sok berwibawa. Kalau kamu tidak mau menurut, terpaksa. Ibu Tari menambahkan, sudah, Gilang, panggil security. Biar dia diajari sopan santun, mengganggu ketenangan hotel seperti ini. Mereka tidak melihat perubahan di mataku. Mereka terlalu sibuk dengan kemenangan kecil mereka. Aku memberikan senyuman tipis. Senyuman pertama sejak konfrontasi ini dimulai. Senyuman itu membuat Gilang sedikit terhenti, bingung. Lalu, dengan gerakan lambat dan penuh teater, aku mengangkat ponselku. Hanya menekan satu tombol, speed dial yang selama ini hanya untuk keadaan darurat bisnis. Mata Pak Roni berbinar. Dia mengangguk hampir tak terlihat. Ini bukan akhir. Ini awal dari akhir bagi mereka. Dan mereka sama sekali tidak siap untuk pelajaran yang akan kuterima tentang siapa yang sebenarnya memegang kendali di istana mereka yang rapuh ini. Jempolku menekan tombol speed dial pada ponsel. Hanya 1 detik, tapi dalam keheningan yang tegang itu, bunyi beep pendek terasa seperti guntur kecil. Aku tak perlu bicara apa-apa.
Paket perintah sudah kukirim via chat sebelumnya. Stage 2. Now. Gilang, yang tak mendengar apa-apa, mengira aku menyerah. Ekspresi kesal di wajahnya bercampur sedikit kemenangan. Akhirnya kamu mau menelepon sopir untuk jemput? Bagus. Lebih baik begitu, daripada kami harus memanggil security dan mempermalukanmu lebih jauh. Ibu Tari mendengus, melipat tangan di depan dada. Baru tahu diri. Sudah seharusnya istri tidak membuat keributan di tempat umum. Bapak Surya hanya mengangguk dengan nada bijak yang palsu, lalu berpaling ke Feni yang masih terlihat terkekan. Tenang, Fen. Ini cuma salah paham biasa. Istri Gilang memang agak emosional belakangan ini. Mereka telah membangun narasi mereka dengan sempurna. Di mata tamu-tamu hotel yang masih menyaksikan dari jauh, mereka adalah keluarga korban yang sabar menghadapi istri yang histeris. Aku adalah pengganggu yang harus disingkirkan. Maka, ketika 6 orang seragam keamanan lengkap dengan RPC berbaris rapi dari balik pintu staf, diikuti oleh Pak Roni dalam setelan jas sempurna dan 2 staf resepsionis senior membawa tablet, ekspresi pertama mereka adalah kepuasan. Lihat, Dinda. Security sudah datang. Sekarang, dengan baik-baik, silakan keluar, kata Gilang dengan nada merendahkan, seolah berbicara pada anak nakal. Ibu Tari bahkan menyeringai pada petugas keamanan yang paling depan. Terima kasih atas respon cepatnya. Tolong antar wanita ini keluar. Dia sedang mengganggu ketenangan hotel dan keluarga kami. Tapi sesuatu mulai terasa tidak beres. Security itu tidak bergerak mendekatiku. Mereka justru berbaris dengan sempurna, membentuk formasi setengah lingkaran, bukan di belakangku untuk mengusir, tapi di belakang Gilang dan keluarganya. Posisinya netral, tapi cerdik, seperti sedang mengamankan area. Dan Pak Roni, alih-alih menghampiri Gilang atau mertuaku yang tampak sebagai tamu yang terganggu, justru berjalan dengan langkah tegas dan terukur, langsung ke arahku. Setiap langkah Pak Roni di lantai marmer itu bergema. Wajahnya profesional, tidak memihak, tapi ada sesuatu di matanya. Sebuah penghormatan yang dalam dan ketaatan mutlak. Gilang mulai gelisah. Pak Manajer, terima kasih sudah datang. Ini istri saya, dia. Pak Roni melewatinya. Begitu saja. Seolah Gilang adalah pot tanaman. Dia tidak memotong, tidak meminta maaf, tidak bahkan melirik. Fokusnya sepenuhnya padaku. Dia berhenti persis 2 langkah di depanku. Tubuhnya tegak. Lalu, dengan gerakan yang sangat formal, dia menurunkan bahu, menundukkan kepala sekitar 30 derajat, dan menempatkan tangan kanannya di dada kiri. Gestur hormat standar dalam protokol hotel untuk pemilik atau tamu super VIP. Suaranya jelas, terproyeksi dengan sempurna, tidak terlalu keras tapi cukup untuk didengar oleh siapapun dalam radius 10 meter, termasuk oleh keluarga Gilang yang mulai membeku. Ibu Dinda, ada yang bisa kami bantu? Kata Ibu Dinda, diucapkan dengan penekanan khusus. Bukan, Bu. Bukan, Nyonya Pradipta. Tapi, Ibu Dinda, panggilan yang hanya digunakan oleh staf untukku dalam rapat internal, merujuk pada identitasku sebagai individu, sebagai pemilik. Ibu Tari adalah yang pertama bereaksi. Tawa kecil, sinis, dan penuh keyakinan keluar dari mulutnya. Ha, Dinda, kau sudah buat kekacauan sampai manajer turun tangan. Sekarang mau dikeluarkan secara paksa? Memalukan sekali. Dia masih tidak mengerti. Dia masih terjebak dalam narasi yang dia ciptakan sendiri. Gilang, yang sedikit lebih awas, melihat ekspresi Pak Roni. Manajer itu tidak memandangku dengan emosi, tidak marah, tidak kesal, tidak ingin mengusir. Ekspresinya adalah ekspresi seorang profesional yang sedang menunggu perintah dari atasannya. Pak Manajer, sela Gilang, mencoba mengambil alih, mungkin ada salah paham. Ini istri saya, Dinda. Dia sedang kurang enak badan dan mengganggu kami di sini. Kami hanya ingin dia pulang dengan tenang. Pak Roni tetap tidak menoleh. Matanya tetap tertuju padaku, menunggu. Ini adalah disiplin yang kutanamkan. Ketika owner berbicara atau memberi instruksi, fokus harus pada owner. Bapak Surya, dengan naluri bisnisnya yang tumpul, mencoba pendekatan lain. Kami adalah tamu Anda yang check-in di suite.
Kami mengharapkan ketenangan. Tolong tangani gangguan ini. Kata tamu dan sweet dia tekankan. Seolah itu adalah kartu truf. Aku menatap Gilang. Di matanya, akhirnya, mulai muncul bayang-bayang keraguan. Keraguan yang dengan cepat berubah menjadi ketakutan primitif. Seperti hewan yang merasa ada pemangsa di dekatnya tapi tidak bisa melihatnya. Waktunya telah tiba. Aku tidak menjawab Pak Roni secara verbal. Aku hanya memberikan anggukan kecil, lalu memalingkan wajahku ke arah Gilang, Feni, dan mertuaku. Suaraku keluar, datar, tanpa emosi, tapi memotong seperti pisau bedah yang dingin. Pak Roni, batalkan semua reservasi atas nama Gilang Pradipta. Hapus dia dan semua yang terkait dari daftar tamu prioritas. Selamanya. Lalu, aku menoleh sedikit, memastikan tatapanku bertemu dengan tatapan mertuaku yang mulai membelalak. Dan untuk mereka berempat ini, lanjutku, jari telunjukku bergerak pelayan dari Ibu Tari, Bapak Surya, Gilang, hingga Feni, yang bukan tamu kami dan terbukti mengganggu ketenangan serta merusak reputasi hotel dengan drama pribadi mereka. Aku berhenti sejenak. Nikmati detik ini. Nikmati perubahan warna di wajah mereka yang dari percaya diri menjadi pucat, dari pucat menjadi kehijauan. Saya minta untuk segera diajak angkat kaki dari properti ini. Sekarang. Bawa barang-barang mereka turun dari kamar dan serahkan di luar pintu. Mereka dilarang masuk kembali, selamanya. Ruang itu sunyi sejenak. Kemudian, seperti ledakan yang tertunda, reaksi mereka pecah. Gilang tertawa, tawa gugup, terhuyung, tak percaya. Dinda, kau gila. Kau dengar itu, Pak Manajer? Dia menyuruhmu membatalkan reservasi saya? Dia menyuruhmu mengusir kami? Dia ini istri saya yang sedang tidak waras. Ibu Tari menjerit, ini penghinaan. Kami tamu suite. Kami bayar puluhan juta. Siapa kau, Dinda? Kau cuma istri anak kami yang tak tahu diri. Bapak Surya mencoba menenangkan, tapi suaranya tinggi. Pak Manajer, tolong jangan dengarkan dia. Dia sedang sakit. Kami akan memanggil ambulans untuknya. Ini jelas gangguan jiwa. Mereka semua berbicara, berteriak, memprotes, menunjuk. Tapi mata mereka semua tertuju pada Pak Roni. Mereka menunggu manajer itu tersadar, menunggu dia meminta maaf, menunggu dia memanggil security untuk mengusirku. Pak Roni mengambil satu langkah mundur, lalu membalikkan tubuhnya untuk menghadapi mereka. Ekspresinya tetap profesional, tapi kini ada ketegasan baja di sana. Dia tidak terpengaruh teriakan. Dia tidak ragu. Dia mengangguk sekali, tanda dia telah menerima perintah. Lalu, dengan suara yang bahkan lebih jelas dan lebih formal dari sebelumnya, dia mengucapkan satu kata yang menggantung di udara, menghancurkan seluruh realitas yang mereka kenal. Sesuai perintah, Owner. Kata itu, Owner. Dia tidak bilang, baik, Bu. Dia tidak bilang, siap, Ibu Dinda. Dia dengan sengaja memilih kata yang paling definitif, paling tak terbantahkan dalam konteks bisnis properti. Owner pemilik, pemegang saham pengendali, orang yang namanya terpampang di dokumen notaris, di akta perusahaan, di surat kepemilikan tanah. Efeknya instan dan brutal. Wajah Gilang hancur berantakan. Mulutnya yang masih terbuka untuk tertawa menjadi kaku. Matanya membelalak, berusaha memproses. Tidak mungkin, desisnya, lebih seperti erangan. Ibu Tari terdiam. Semua amarahnya lenyap, digantikan oleh wajah kosong, bingung, seperti seseorang yang tiba-tiba disadarkan dari mimpi indah. Apa maksudmu, Owner? Bisiknya, suaranya parau. Bapak Surya adalah yang paling cepat menangkap implikasinya. Wajahnya pucat pasi. Bibirnya bergetar. Dia melihat sekeliling hotel yang megah ini, lalu menatapku dengan pandangan yang sama sekali baru. Pandangan yang melihatku bukan sebagai menantu, tapi sebagai kekuatan yang selama ini tak dia kenali. Hotel ini, milik grup internasional. Protesnya lemah, tapi dia tahu itu tak berguna. Feni, yang selama ini hanya diam, akhirnya mengerti. Dia bukan lagi sekretaris yang menemani bos ke meeting. Dia adalah selingkuhan yang ketahuan oleh istri,
yang ternyata adalah pemilik hotel tempat mereka berselingkuh. Wajahnya berubah hijau. Dia mundur satu langkah, seperti mencari tempat untuk menghilang. Pak Roni tidak memberi mereka waktu untuk recovery. Dia memberi isyarat halus. Keempat petugas keamanan bergerak maju. Posisi mereka sekarang jelas. Mengamankan mereka, bukan aku. Bapak, Ibu, Nona, kata Pak Roni dengan sopan tapi tak terbantahkan. Atas perintah owner, kami dengan sangat menyesal harus mengakhiri kunjungan Anda. Silakan tunggu di area lobi sementara barang-barang Anda diambil dari kamar. Kartu kamar, tolong dikembalikan. Dia mengulurkan tangannya. Gilang hanya bisa menatap tangan itu, lalu menatapku. Di matanya, ada penghancuran total. Bukan hanya karena ketahuan, tapi karena dia baru sadar. Selama ini, dia berselingkuh, berdansa, dan merasa berkuasa di atas panggung yang sepenuhnya milik istrinya. Dan istrinya itu bukan hanya menonton dari balik layar. Dia sekarang turun ke panggung dan memutuskan untuk mematikan lampunya. Untuk selamanya, kata owner, masih menggantung di udara seperti bau belerang setelah petir. Mereka berdiri tak bergerak, terpaku pada realitas baru yang tak terpahami. Gilang adalah yang pertama mencoba menolak kenyataan dengan keras kepala. Owner? Dinda? Tidak mungkin, teriaknya. Suaranya melengking tak karuan. Dinda, ini lelucon macam apa? Kau tahu ini hotel grup internasional. Bisa-bisanya kamu menyuap manajer untuk ikut dalam fantasi gilamu. Ibu Tari, dengan naluri menyelamatkan muka, langsung menyerang. Betul. Dinda, kau sudah keterlaluan. Tidak cukup mengganggu kami. Kau juga mau memalsukan identitas? Pak manajer, jangan mau disuap. Saya laporkan ke polisi nanti. Tapi pandangan mereka tidak lagi pada Pak Roni yang tenang dan penuh wibawa. Mereka menatap para petugas keamanan yang berdiri dengan postur tegap, radio di telinga, tangan siap di sabuk peralatan mereka. Mereka melihat para staf resepsionis yang tidak lagi tersenyum ramah, tapi dengan wajah kosong menunggu perintah. Mereka melihat beberapa tamu yang dengan ponsel terangkat, merekam. Lalu, mereka melihatku. Dan dalam tatapan itu, mereka akhirnya melihat sesuatu yang selama ini luput dari perhatian mereka, ketenangan mutlak. Bukan ketenangan orang gila. Bukan ketenangan orang yang berfantasi. Tapi ketenangan seseorang yang sedang berada di wilayah kekuasaannya sendiri. Pak Roni tidak membuang waktu. Dia mengangkat radio kecil di kerah jasnya. Tim housekeeping, segera ke Atria Sky Suite. Keluarkan semua barang tamu dengan cepat dan hati-hati. Bawa ke lobi depan. Security team, siapkan akses cepat. Lalu dia menoleh ke Gilang. Tangannya masih terbuka menunggu kartu kamar. Bapak Gilang, kartu kamar, silakan. Gilang menggapai saku jaketnya dengan gerakan kaku. Tangannya gemetar. Kartu kamar plastik hitam itu, yang tadi adalah simbol statusnya, kini terasa seperti bara api. Ini salah, gumamnya, tapi tetap menyerahkan kartu itu. Feni tiba-tiba bersuara, suaranya nyaring penuh kepanikan. Tunggu, bagaimana dengan barang-barang saya? Barang pribadi saya. Kalian tidak bisa seenaknya masuk. Salah satu staf resepsionis senior, Ibu Ani, maju selangkah. Tablet di tangannya menampilkan data. Nona Feni Hartono. Check-in dengan satu koper beroda berwarna pink dan satu tas tangan merek C. Semua akan diinventarisasi dan dibawa turun dengan pengawasan kamera. Tidak ada yang akan hilang. Kata-kata itu, disampaikan dengan dingin dan prosedural, membuat Feni terdiam. Dia tersadar, mereka benar-benar akan diusir. Di depan semua orang. Bapak Surya menarik napas dalam-dalam. Dia mendekatiku, kali ini dengan postur yang berbeda. Bahu sedikit merosot, suara rendah. Dinda, nak, ada baiknya kita selesaikan ini secara keluarga. Tidak perlu di depan umum. Kita bisa ke ruang meeting, bicara baik-baik. Bicara baik-baik tentang apa, Pak? Tanyaku, menatapnya lurus. Tentang bagaimana bapak dan ibu menemani anak bapak dan selingkuhannya check-in? Atau tentang bagaimana tadi bapak memanggil saya, tidak waras, di depan semua orang? Wajahnya berkerut. Itu,
Itu karena situasinya panas. Kami kaget. Kamu mengerti, kan? Tidak, jawabku singkat. Saya tidak mengerti. Dan tidak perlu mengerti. Gilang mencoba pendekatan lain. Dinda, sayang, aku minta maaf. Aku salah. Ini bisa kita bicarakan. Jangan lakukan ini. Dia menyebutku, sayang. Kata itu membuat perutku mual. Jangan panggil aku begitu. Kata itu kau berikan pada siapa saja di hotel-hotel, rupanya. Tak lama kemudian, lift di seberang lobi berbunyi ding. 2 petugas housekeeping mendorong troli besar berisi barang-barang mereka. Semua terlihat rapi, koper ditutup, tas tangan diletakkan di atas, bahkan ada beberapa baju yang tergantung di portable rack. Petunjuk visual yang tak terbantahkan bahwa mereka memang sudah check-in, sudah membongkar barang, sudah berencana menginap. Para tamu yang menyaksikan mulai bersuara. Bisik-bisik yang tadinya simpatik pada Gilang berbalik arah. Jadi beneran mau menginap berdua. Orang tuanya ikut? Luar biasa, mendukung perselingkuhan anak. Dia tadi bilang cuma mau minum kopi. Ya? Bohong besar. Malu. Itu yang kini terpancar dari wajah Ibu Tari dan Bapak Surya. Mereka menyadari bahwa bukti fisik itu lebih berbicara daripada semua alibi mereka. Pak Roni memberi isyarat. 2 petugas keamanan maju mendekati Gilang dan keluarganya. Bukan dengan kasar, tapi dengan ketegasan yang tidak bisa ditawar. Bapak, Ibu, Nona, silakan kami antar keluar. Ibu tidak bisa menyentuh saya, jerit Ibu Tari, mundur. Saya tamu. Saya bayar. Reservasi Anda telah dibatalkan oleh owner, Ibu. Dan Anda tidak membayar apapun. Transaksi belum diproses karena kartu kamar sudah disita sebelum pembayaran, ujar Pak Roni dengan data di tablet. Itu hal lain yang mereka lupakan. Mereka bahkan belum membayar. Mereka mengira bisa menikmati segalanya dulu. Dan mungkin Gilang berencana membayar dengan kartu kredit tambahanku nanti. Barang-barang Anda akan kami serahkan di depan pintu masuk utama, lanjut Pak Roni. Mobil Anda yang diparkir di area valet juga akan kami datangkan. Prosedur. Semuanya mengikuti prosedur. Dan justru itulah yang paling memalukan. Mereka diperlakukan seperti tamu nakal yang melanggar aturan hotel, bukan seperti keluarga terpandang. Gilang akhirnya menyerah. Kepalanya tertunduk. Dia berjalan pelan menuju pintu, dikawal security. Diikuti oleh orang tuanya yang wajahnya merah padam, dan Feni yang berusaha menutupi wajahnya dengan rambut. Sebelum mereka sepenuhnya keluar dari jangkauan pendengaranku, aku berbicara. Suaraku cukup keras untuk mereka dengar, dan untuk semua yang hadir. Untuk kelancaran proses hukum perceraian kami nanti, saya umumkan beberapa hal. Aku jeda, memastikan mereka berhenti dan mendengarkan. Pertama, semua akses finansial Anda, Gilang, ke rekening dan kartu kredit atas namaku, diputus efektif saat ini juga. Gilang berbalik, wajahnya pucat. Kedua, tunjangan bulanan untuk Ibu Tari dan Bapak Surya yang selama ini berasal dari dana pribadiku, dihentikan. Ibu Tari terkesiap, seperti ditampar. Ketiga, Nona Feni. Pemberitahuan pemecatan dari perusahaan tempat Anda dan Gilang bekerja, yang juga kebetulan memiliki investor dari trust fund keluarga saya, akan dikirimkan esok hari. Dengan catatan, diberhentikan karena pelanggaran kode etik berat. Feni terhuyung, memegang dada. Aku menyelesaikan dengan kalimat terakhir, yang diucapkan dengan tenang namun penuh berat. Mereka tak tahu aku pemiliknya. Tapi sekarang mereka tahu. Dan sekarang, mereka juga harus tahu konsekuensinya. Mereka diantar keluar lobi. Cahaya sore yang keemasan tiba-tiba tertutup awan. Langit menjadi kelabu, seiring dengan suasana hati mereka. Di depan pintu hotel, troli berisi barang-barang mereka berdiri tak karuan. Mobil Mercedes yang mereka kendarai, yang juga kreditnya masih kucicil, sudah menunggu. Valet menyerahkan kunci pada Gilang dengan ekspresi datar. Aku berdiri di balik kaca lobi yang besar, menyaksikan. Ibu Tari menangis, meronta, menunjuk ke arahku dengan muka penuh kebencian. Bapak Surya mencoba menenangkannya, tapi wajahnya sendiri tampak 10 tahun lebih tua.
Gilang hanya terduduk di pembatas trotoar, kepala tertanam di tangannya. Feni berusaha mendekatinya, tapi dia diusir dengan gerakan kasar Gilang. Mereka terpecah. Persekongkolan mereka hancur berantakan di depan pintu hotel yang megah, menjadi tontonan tamu, staf, dan pejalan kaki. Pak Roni berdiri di sampingku. Laporan dan rekaman CCTV sudah dikirim ke email pribadi dan pengacara ibu. Semua bukti aman. Terima kasih, Pak Roni. Tolong pastikan mereka masuk dalam blacklist seluruh grup hotel kita. Selamanya. Siap, owner. Dari luar, hujan ringan mulai turun. Mereka berhamburan masuk ke mobil. Barang-barang mereka terburu-buru dimasukkan ke bagasi. Mercedes itu melesak pergi, menghilang dalam rintik hujan dan lalu lintas Jakarta. Keributan telah usai. Lobi kembali sunyi. Tapi keheningan itu berbeda. Penuh dengan bisikan, pandangan penuh hormat dari staf, dan rasa lega yang mendalam di dadaku. Aku menoleh, melihat hotelku yang megah. Tempat ini tadi menjadi saksi kejatuhanku yang paling dalam, dan kini menjadi panggung kebangkitanku yang pertama. Ini baru permulaan. Pengusiran dari hotel hanyalah gejala pertama dari demam yang akan melanda hidup mereka. Demam yang akan aku pastikan membuat mereka menggigil dalam kemiskinan dan penyesalan. Mereka memilih panggung yang salah untuk berkhianat. Dan sekarang, mereka harus turun dengan rasa malu yang tak akan pernah terlupakan. Malam itu, aku tidak pulang ke rumah di Menteng. Rumah itu meskipun atas namaku, sudah penuh dengan memori pengkhianatan dan kebohongan. Aku menginap di The Atria, tapi bukan di suite biasa. Aku menempati The Owner's Penthouse, sebuah ruang privat di lantai paling atas yang tidak pernah ditampilkan di katalog manapun, dilengkapi dengan ruang kerja, perpustakaan kecil, dan balkon yang menghadap langsung ke monumen kota. Dari sini, segalanya terlihat kecil. Lampu-lampu kota berkelap-kelip, mobil-mobil seperti mainan. Begitu pula masalahku, tiba-tiba terasa lebih kecil, lebih bisa dikendalikan. Bu Lestari, pengacaraku, sudah menungguku di ruang kerja penthouse bersama 2 asistennya. Dokumen-dokumen berjejer rapi di meja kayu solid. Semua siap, Dinda, katanya. Wajahnya serius namun matanya berbinar. Dia adalah pengacara yang direkomendasikan almarhum ayah, orang yang tahu persis kekuatan finansial dan hukum yang kumiliki. Gugatan cerai dengan pasal perzinahan, dilengkapi dengan semua bukti awal, rekaman CCTV dari hotel, foto-foto, transaksi kartu kredit yang mencurigakan, dan laporan dari manajemen hotel. Dia menyerahkan sebuah tablet. Di layarnya, tersusun rapi bab-bab kehancuran pernikahanku. Kita juga memasukkan pasal pembagian harta yang sangat jelas. Karena ada perjanjian pranikah yang Anda tanda tangani, seluruh aset yang Anda bawa ke dalam pernikahan, serta semua yang Anda dapatkan selama pernikahan dari warisan dan bisnis pribadi, tetap mutlak milik Anda. Aku membaca dengan cepat. Gilang tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan, karena ada indikasi penyalahgunaan kartu kredit dan dana keluarga untuk urusan pribadinya, membiayai Feni dan keluarganya, kita bisa menuntut ganti rugi. Saya sudah mengirimkan salinan gugatan dan semua bukti pendukung ke pengacara Gilang, Bapak Hendra Wijaya, via email resmi dan kurir, lanjut Bu Lestari. Jam 8 malam ini. Mereka pasti sedang kalang kabut. Tepat pukul 20.17, teleponku berdering. Nama, Mas Gilang, berkedip di layar. Aku biarkan berdering sampai berhenti. Dia mencoba lagi. Dan lagi. 5 panggilan miset. Kemudian, pesan singkat berdatangan. Dinda, tolong. Kita bicara. Aku salah. Aku minta maaf. Jangan hancurkan segalanya. Sayang, aku mencintaimu. Feni itu cuma kesalahan. Dia yang merayu aku. Orang tuaku sudah tua. Jangan hentikan tunjangan mereka. Mereka butuh obat. Aku akan akui semua. Aku akan usir Feni. Kita mulai lagi. Percayalah. Setiap pesan semakin putus asa. Dia mencoba semua pendekatan. Pengakuan, pengalihan kesalahan, pemanfaatan rasa iba, janji palsu. Tak satu pun yang menyentuhku. Rasa sakitnya telah membeku menjadi es yang tebal. Kemudian, telepon dari nomor tak dikenal. Aku angkat. Halo? Dinda,
ini Ibu Tari. Suaranya berbeda 180 derajat. Lembut, bergetar, penuh kasih sayang. Ibu minta maaf, Nak. Ibu tadi salah. Ibu terpancing emosi. Tapi ibu dan bapak selalu menganggapmu anak sendiri. Aku diam. Lihat, Nak, pernikahan itu suci. Setiap orang bisa salah. Gilang sudah menangis-nangis di sini. Menyesal. Kasihanilah dia. Kasihanilah kami. Kita satu keluarga. Kita bukan keluarga, Bu, jawabku dingin. Keluarga tidak mendukung anaknya berselingkuh dan memfitnah istrinya gila. Percakapan ini direkam untuk keperluan hukum. Selamat malam. Aku menutup telepon. Sementara mereka panik, operasiku yang sesungguhnya baru dimulai. Aku mengaktifkan jaringan yang selama ini diam. Tim audit keuangan pribadi, investigator hukum, dan tim IT khusus. Tugas mereka: 1. Melacak semua transaksi finansial Gilang dalam 5 tahun terakhir, terutama yang terkait Feni dan keluarganya. 2. Mengumpulkan bukti komunikasi mereka, chat, email, panggilan, jika memungkinkan secara hukum. 3. Menyelidiki aktivitas Gilang di perusahaan tempatnya bekerja. Perusahaan teknologi tempat aku juga menjadi investor diam melalui sebuah holding company. Hasil awal datang di tengah malam. Laporan pertama membuatku tersentak. Ibu Dinda, ada pola menarik. Lapor kepala investigator via video call. Dalam setahun terakhir, Bapak Gilang melakukan banyak transaksi ke sebuah akun atas nama Feni Hartono, dengan nominal yang tidak wajar untuk hubungan atasan sekretaris. Total sekitar 850 juta rupiah. Sumber dana terutama dari penarikan tunai kartu kredit ibu, dan dari beberapa info C perusahaan yang terlihat janggal. Info C perusahaan. Ya, ada beberapa pembayaran kepada vendor kreatif digital yang setelah kami telusuri, alamat dan kontaknya fiktif. Dana mengalir ke sana, lalu berpindah ke akun pribadi. Modus penggelapan dana perusahaan klasik. Gilang bukan hanya pengkhianat, dia juga penipu. Dia menggelapkan uang perusahaan yang sebagian dananya berasal dariku. Pukul 7 pagi, giliran Bapak Surya yang menelepon. Nada bicaranya seperti negosiator bisnis yang tenang. Dinda, ini Bapak. Bisakah kita bertemu? Bapak ajak Gilang. Laki-laki. Berdua. Kita selesaikan seperti orang dewasa. Bapak jamin, kami akan penuhi semua permintaanmu. Jangan sampai masalah keluarga jadi konsumsi publik dan pengadilan. Itu tidak baik untuk siapapun, terutama untukmu. Reputasi perempuan. Ancaman halus. Permintaanmu berarti uang. Tidak baik untukmu berarti dia mengira aku takut akan aib. Bapak Surya, jawabku, satu-satunya pertemuan yang akan terjadi antara saya dan Gilang adalah di pengadilan agama. Dan mengenai reputasi, saya khawatir Bapak harus lebih memikirkan reputasi Bapak sendiri. Sebagai ayah yang mendukung perselingkuhan anak, dan sebagai pensiunan yang selama ini hidup dari uang menantunya. Percakapan ini juga direkam. Selamat pagi. Siang harinya, laporan dari tim audit perusahaan datang. Ini adalah pukulan telak. Ternyata, penyimpangan dana di perusahaan Gilang jauh lebih besar dari perkiraan. Hampir 3,5 miliar rupiah dalam 2 tahun. Uang itu digunakan untuk membeli apartemen kecil untuk Feni, membiayai gaya hidup mewah mereka berdua, dan, yang membuatku muak, membayar utang judi Bapak Surya di sebuah klub eksklusif. Bu Lestari langsung bersemangat. Ini bukan lagi gugatan cerai, Dinda. Ini bisa jadi laporan pidana ke kepolisian. Penggelapan dana korporasi. Kita bisa hancurkan dia sepenuhnya. Aku mempertimbangkan. Melihat foto di tablet, foto Feni di apartemen baru, foto Gilang memberinya kunci, foto Bapak Surya di meja judi. Semua dibiayai dengan uang yang sebagian adalah uangku. Siapkan 2 opsi. Instruksiku. Pertama, proses perceraian cepat dengan pasal perzinahan dan pembagian harta 0 untuk dia. Kedua, berkas laporan pidana lengkap untuk penggelapan dana. Kita beri dia pilihan. Pukul 15, kurir mengantarkan 2 amplop tebal. 1 ke kantor pengacara Gilang, berkas gugatan cerai lengkap.
2. Ke rumah orang tua Gilang. Surat penghentian tunjangan resmi, disertai rincian total dana yang telah mereka terima selama ini, hampir 1,2 miliar rupiah, dan pernyataan bahwa mereka diharapkan mengosongkan villa yang selama mereka tempati, yang juga atas namaku, dalam waktu 30 hari. Ledakan kedua terjadi. Ibu Tari menelepon berulang kali, menjerit-jerit di voice message tentang durhaka, tidak punya hati, dan ingin melihat mereka mati di jalanan. Gilang mengirim pesan panjang penuh ancaman. Dia akan membongkar aib keluargaku yang tidak ada. Dia akan menyeretku ke pengadilan dengan tudingan kekerasan psikis, lucu, dan dia tidak akan membiarkan aku hidup tenang. Aku tidak membalas. Aku hanya mengirim satu link Google Drive via pesan singkat ke Gilang. Di dalamnya, ada folder bertajuk Evidence yang berisi cuplikan laporan audit perusahaan, foto-foto transaksi, dan screenshot info fiktif. Tidak ada pesan lain. Hanya link. Dia membuka link itu. Status Reat muncul. Lalu, diam total. Tidak ada panggilan. Tidak ada pesan. Tidak ada teriakan. Diam yang lebih menakutkan daripada amukan apapun. Dia akhirnya mengerti, ini bukan lagi sekadar masalah cinta yang hilang. Ini perang. Dan aku memegang semua senjata berat. Dari balkon penthouse, aku melihat matahari terbenam. Jakarta berwarna jingga dan ungu. Hari yang melelahkan, tapi hari pertama di mana aku benar-benar merasa memegang kendali. Perang telah dideklarasikan. Mereka menyerang dengan fitnah dan air mata. Aku membalas dengan pasal-pasal hukum dan tumpukan bukti. Pertempuran pertama di hotel kemarin hanyalah skirmish. Pertempuran sesungguhnya baru dimulai. Dan kali ini, medannya adalah ruang sidang, laporan keuangan, dan reputasi publik. Medan di mana uang dan hukum berbicara lebih lantang daripada air mata buaya dan janji palsu. Mereka mengira aku hanya istri yang terluka. Mereka tidak menyadari, aku juga pewaris yang terlatih, dengan sumber daya yang hampir tak terbatas dan kemauan besi untuk membalas setiap penghinaan dengan presisi yang mematikan. Ultimatum dan bukti-bukti yang kukirim menciptakan guncangan dahsyat dalam kehidupan mereka yang dibangun di atas kebohongan. Tanpa akses ke sumber dayaku, realitas yang selama ini mereka hindari dengan pongah mulai menghantam tanpa ampun. Hari setelah pengusiran, Gilang terbangun dari mimpi buruknya di sebuah penginapan murah di kawasan Pancoran, jauh dari suite mewah yang dia rencanakan. Dia membuka dompetnya. Kartu kredit platinum yang biasa dia andalkan, saat dicoba untuk membayar kopi di lobi, ditolak dengan bunyi beep keras. Kartu ditolak, Pak. Dia mencoba kartu yang lain. Satu persatu, semua kartu kredit tambahan dari bank-bank berbeda yang kusetujui atas namanya, semuanya mati. Dia terpaksa membayar tunai dengan uang receh yang tersisa di dompetnya, mungkin sisa uang yang dia tarik seminggu lalu. Pukul 10 pagi, dia tiba di kantornya dengan wajah kusut. Namun, di lobi gedung perkantoran yang mewah, dia dicegat oleh resepsionis dan kepala HRD. Maaf, Pak Gilang. Atas perintah Dewan Komisaris dan Direksi Utama, Anda kami minta untuk cuti dulu sampai penyelidikan internal selesai, kata kepala HRD dengan wajah masam. Email dari pihak hukum perusahaan, yang merupakan afiliasi dari holding company-ku, sudah sampai lebih dulu. Penyelidikan apa? Ini kesalahan, bantah Gilang. Audit menemukan penyimpangan dalam beberapa proyek yang Anda tangani, Pak. Termasuk transaksi dengan vendor fiktif. Untuk sementara, akses Anda ke sistem perusahaan dan kantor ini ditangguhkan. Kunci dan kartu akses, silakan. Gilang terpaksa menyerahkan kunci kabin direktur, kartu akses, bahkan laptop perusahaan. Dia keluar dari gedung itu dengan tangan kosong. Statusnya sebagai direktur muda sukses rontok seketika. Sementara itu, di villa mewah di Pondok Indah yang selama ini mereka tempati, dan yang sewanya kubayar penuh, Ibu Tari dan Bapak Surya menghadapi tamu tak diundang, seorang notaris dan agen properti yang kukirim. Selamat pagi, Ibu, Bapak. Saya mewakili Ibu Dinda Setiawani, pemilik sah properti ini, kata notaris itu sambil menunjukkan surat kuasa dan sertifikat hak milik atas namaku. Berdasarkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan, Ibu dan Bapak memiliki waktu 30 hari untuk mengosongkan properti ini.
Kami juga di sini untuk membuat berita acak kondisi barang dan inventaris rumah. Ibu Tari hampir pingsan. Ini rumah kami. Selama 5 tahun kami di sini. Berdasarkan dokumen, ibu dan bapak adalah okupan atau penghuni, bukan pemilik. Sewa telah dibayarkan oleh Ibu Dinda. Pembayaran dihentikan. Maka, hak tinggal ibu dan bapak juga berakhir. Bapak Surya mencoba marah. Kami akan melawan. Ini semena-mena. Agen properti yang ramah namun tegas menambahkan, tentu, itu hak bapak. Namun, perlu bapak ketahui, nilai sewa villa ini adalah 350 juta rupiah per tahun. Jika bapak ingin melanjutkan tinggal, bapak harus menyiapkan dana sewa 2 tahun di muka, atau 700 juta rupiah, dalam waktu 7 hari. Atau, kami akan proses pengosongan paksa melalui pengadilan. Angka 700 juta rupiah itu membuat mereka terdiam. Tunjangan bulanan mereka yang biasa datang tiap awal bulan, cukup untuk hidup mewah, sudah berhenti total. Tabungan mereka hampir tidak ada. Gaya hidup mereka selalu lebih besar dari pemasukan, karena mereka menganggap uangku adalah ATM tanpa batas. Masalah mereka berlipat ganda seperti virus. 1. Mobil Mercedes yang Gilang pakai adalah mobil leasing. Cicilan bulanannya yang selalu otomatis didebet dari rekening perusahaan khusus, yang dananya juga kusisihkan, terhenti. Perusahaan leasing sudah mengirim somasi pertama. 2. Keanggotaan klub keanggotaan golf Bapak Surya di klub eksklusif. Biaya tahunan 250 juta rupiah, akan kadaluarsa dalam sebulan. Tanpa pembayaran dari anak mereka, otomatis tidak diperpanjang. Dia sudah mendapat telepon dari manajer klub yang menanyakan kelanjutan keanggotaan. 3. Kebiasaan Ibu Tari biasa berbelanja pribadi di butik-butik mewah dengan sistem charge to account yang ditagihkan ke alamat rumah dan dibayar oleh staf keuanganku. Pagi itu, saat dia mencoba mengambil pesanan tas baru, kartu membernya diblokir. Maaf, Ibu. Akun ini ditangguhkan sampai pelunasan. 4. Biaya hidup listrik, air, telepon, asisten rumah tangga, sopir, semua ditanggung melalui satu rekening khusus. Aku memerintahkan pemutusan semua layanan berbayar itu dalam 3 hari. Mereka akan hidup di villa mewah tanpa listrik jika tidak membayar sendiri. Mereka mencoba segala cara. Bapak Surya, yang mengira dirinya negosiator ulung, menelepon Bu Lestari, pengacaraku. Bu pengacara, ini kan bisnis. Semua ada harganya. Katakan pada klien Anda, kami bersedia berdamai. Gilang akan menandatangani apapun untuk cerai cepat, tanpa klaim harta. Sebagai gantinya, tunjangan kami dipulihkan, dan villa ini kami bisa tinggali sampai, katakanlah, 2 tahun lagi. Biar transisi tidak kasar. Bu Lestari, yang meneleponku dengan mode speaker, menjawab dengan dingin. Bapak Surya, tawaran Anda lucu. Ibu Dinda tidak perlu damai. Dia punya semua bukti untuk memenangkan gugatan cerai dan melaporkan Bapak Gilang ke pihak berwajib. Tawaran dari pihak Ibu Dinda hanya satu. Tanda tangani dokumen cerai dengan pasal perzinahan dan lepaskan semua klaim, atau hadapi pengadilan pidana. Tidak ada negosiasi lain. Telepon itu membuat Bapak Surya marah besar. Tapi di balik kemarahannya, ada kepanikan yang mulai menguasai. Feni, yang kini tinggal di apartemen hasil penggelapan dana, juga mulai merasakan panasnya. Dia dipecat dengan catatan buruk. Pesan dari HRD perusahaan eksplisit. Pemecatan karena melanggar kode etik perusahaan dan terlibat dalam konflik kepentingan yang merugikan perusahaan. Dia mencoba menghubungi Gilang, meminta uang pesangon, atau setidaknya dana untuk hidup. Tapi Gilang, yang sedang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri, justru membentaknya. Karena kamu semua ini terjadi, jangan hubungi aku lagi. Cinta mereka yang dibangun di atas kemewahan dan kebohongan, runtuh dalam semalam ketika uangnya habis. Feni kini terjebak di apartemen dengan cicilan yang tinggi, tanpa pekerjaan, dan menjadi bulan-bulanan di grup gump alumni kampusnya karena kabar perselingkuhannya menyebar luas. 3 hari setelah ultimatum, pukul 10 pagi, beberapa orang dari perusahaan leasing mobil datang ke villa. Mereka datang dengan derek. Kami akan mengambil unit Mercedes GLB 250 atas nama PT Finansial Jaya Lease.
cicilan macet selama 3 periode. Ibu Tari histeris, berdiri di depan mobil. Ini mobil anak saya. Kalian tidak boleh ambil. Prosedur hukum, Bu. Jika ibu halangi, kami akan panggil kepolisian. Di tengah keributan itu, tetangga villa yang selama ini mereka coba impresi, keluar dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana keluarga kaya itu dipermalukan oleh debt collector. Bapak Surya, yang mencoba tampak berwibawa, justru mendapat pukulan telak ketika seorang kurir mengantarkan amplop dari klub golf. Isinya, tagihan akhir untuk F&B yang mereka nikmati bulan lalu sebesar 18 juta rupiah, dan pemberitahuan bahwa keanggotaan tidak diperpanjang. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, mereka makan malam dengan menu sederhana yang dimasak sendiri, karena kedua asisten rumah tangga sudah mengundurkan diri setelah tahu tidak akan digaji. Villa yang besar tiba-tiba terasa sangat sunyi, dingin, dan menakutkan. Gilang, yang akhirnya pulang ke villa orang tuanya, duduk terdiam di ruang tamu mewah yang sebentar lagi bukan milik mereka. Dia memegang ponselnya, mungkin masih berharap pesan dariku, atau setidaknya jalan keluar. Tidak ada. Yang ada hanyalah tagihan, somasi, dan tenggat waktu yang semakin mendekat. Mereka akhirnya menyadari kebenaran pahit. Semua kemewahan, semua rasa aman, semua status sosial yang mereka nikmati, semuanya bergantung pada satu orang yang mereka remehkan, kucilkan, dan hianati. Aku. Kebangkrutan mereka bukan hanya finansial. Ini adalah kebangkrutan reputasi, relasi, dan harga diri. Mereka yang biasa memandang rendah orang lain karena kelas, kini harus menghadapi kemungkinan menjadi gelandangan. Dan ini baru babak pertama dari kejatuhan mereka. Aku masih menyimpan senjata-senjata yang lebih berat, menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan berikutnya. Mereka mengira hidup mereka hancur karena kehilangan sumber uang. Mereka belum mengerti, mereka juga akan kehilangan kebebasan, nama baik, dan masa depan. Rantai konsekuensi baru saja mulai berdentang. The Atria bukan lagi sekadar hotel bagiku. Ia telah berubah menjadi benteng sekaligus pusat komando. Di lantai 28, di sebuah ruang rapat ultra privat yang hanya bisa diakses dengan sidik jari dan kode retina, aku mengumpulkan tim khusus. Mereka bukan staf hotel. Mereka adalah ahli-ahli yang direkrut dari jaringan kepercayaan ayah, mantan auditor forensik, investigator hukum dengan koneksi kepolisian dan kejaksaan, ahli IT untuk analisis digital, dan seorang psikolog forensik yang membantuku memetakan kelemahan lawan. Mereka duduk mengelilingi meja panjang. Layar datar di dinding menampilkan peta hubungan, diagram alur dana, dan timeline kejadian. Aku, dengan blazer putih dan celana hitam sederhana, berdiri di depan mereka. Bukan lagi Dinda yang terluka, tapi eksekutor yang dingin. Status target? Tanyaku, membuka briefing. Kepala investigator, Pak Bima, mantan penyidik KPK, maju pertama. Target utama, Gilang Pradipta. Kerentanan utama, penggelapan dana korporasi. Kami telah melacak 7 info fiktif dalam 18 bulan terakhir, total 3,8 miliar rupiah. Uangnya dialirkan melalui 3 shell company sebelum masuk ke rekening pribadi Gilang dan Feni Hartono. Semua bukti transfer, email instruksi, dan dokumen pendukung palsu sudah kami amankan. Dia menggeser layar. Target pendukung 1, Surya Tirtawijaya, ayah mertua. Kerentanan, judi dan penggelapan kecil. Dia menggunakan fasilitas perusahaan Gilang, mobil dinas, dana entertain, untuk kegiatan judi di bawah kedok, meeting dengan investor. Ada utang ke preman lokal sebesar 450 juta rupiah yang belum lunas. Kreditor mulai menekan. Layar berganti lagi. Target pendukung 2, Tari Murtiningsih, ibu mertua. Kerentanan, gengsi dan kebiasaan konsumtif. Dia terlibat dalam beberapa skema multilevel marketing ilegal dengan menjadikan nama keluarga dan koneksannya, yang didapat dari Anda, sebagai daya tarik. Ada beberapa korban dari kalangan ibu-ibu yang mulai menuntut karena tidak mendapat return yang dijanjikan. Terakhir, foto Feni. Target pendukung 3, Feni Hartono. Kerentanan, ambisi dan ketergantungan finansial. Selain menerima dana hasil penggelapan,
Dia juga menggunakan aksesnya sebagai sekretaris Gilang untuk memeras beberapa vendor kecil. Ada bukti dia meminta uang administrasi di luar kontrak. Ahli strategi hukum, Bu Lestari, mengambil alih. Pendekatan kita berlapis. Lapis pertama, tekanan finansial dan sosial yang sudah berjalan, pemutusan akses, pengosongan rumah, pemecatan. Ini untuk melemahkan mental dan sumber daya mereka. Lapis kedua, lanjutnya, matanya tajam, adalah isolasi sosial. Kita akan membongkar perilaku mereka secara kontrolet leak ke lingkungan yang paling mereka pedulikan. Psikolog forensik, Dr. Wulan, menambahkan, berdasarkan profil, ketakutan terbesar mereka adalah kehilangan muka dan dikucilkan dari social circle mereka yang elit. Kita serang titik itu. Aku menyetujui rencana yang mereka susun. Operasi Kaca Pembesar dimulai. Langkah 1. Eksposur terkontrol di lingkungan elit. Kami memiliki daftar lengkap klub, perkumpulan, dan acara amal yang dihadiri keluarga Gilang. Melalui kontak yang dipercaya, seorang sosialita senior yang juga merupakan investor di hotelku, cerita yang dikoreksi mulai beredar. Bukan sekadar gosip, tapi narasi yang didukung bukti. Kasihan Dinda Setiawati, istri yang setia malah difitnah gila oleh suami dan mertuanya yang berselingkuh. Ternyata gaya hidup mewah mereka selama ini dari uang Dinda, bahkan si ayah pakai uang perusahaan untuk judi. Sekretarisnya bukan cuma selingkuhan, tapi juga terlibat korupsi. Cerita itu menyebar seperti api di gedung kering. Undangan untuk acara charity Ibu Tari mulai dibatalkan. Nomor telepon Bapak Surya tidak diangkat oleh koneksi bisnis lamanya. Mereka dikucilkan secara halus namun efektif. Langkah 2. Pemutusan jaringan finansial tersier. Tim audit menemukan sesuatu yang menarik. Ibu Tari ternyata memberi jaminan pinjaman untuk seorang keponakannya yang ingin buka usaha, menggunakan jaminan moral sebagai keluarga besar Gilang. Pinjaman itu dari bank kecil. Kami mengirim surat resmi ke bank tersebut dengan kopi ke pihak keponakan, bahwa Ibu Tari tidak memiliki kapasitas finansial untuk menjadi penjamin, dan seluruh kekayaan yang selama ini dianggap miliknya adalah milik orang lain, dilampiri dokumen kepemilikan. Bank langsung panik, menagih keponakan tersebut. Keluarga besar mulai ricuh, menyalahkan Ibu Tari yang dianggap sok kaya dan menipu. Langkah 3. Tekanan hukum yang membayangi. Bukti-bukti penggelapan tidak langsung kami laporkan ke polisi. Sebaliknya, kami kirimkan draft laporan pidana yang lengkap dan siap diajukan kepada pengacara Gilang, Bapak Hendra Wijaya. Disertai pesan, draft ini bisa menjadi nyawa kapan saja. Pilihan ada di tangan klien Anda, tanda tangan cerai dengan damai dan lepaskan segala klaim, atau hidup dengan ancaman pidana ini selamanya. Ini lebih efektif daripada langsung melapor. Mereka hidup dalam ketakutan yang terus-menerus, seperti pedang di atas kepala yang tidak kunjung jatuh. Langkah 4. Menghancurkan pelarian. Feni mencoba melarikan diri. Dia berusaha menjual beberapa perhiasan dan tas mewah yang diberi Gilang. Tapi tim kami sudah mendahuluinya. Informasi bahwa barang-barang itu dibeli dengan dana haram, hasil penggelapan, disebar ke komunitas Prilovet branded item. Tidak ada yang berani membeli. Bahkan, seorang calon pembeli melaporkan ke polisi karena takut terlibat barang haram. Feni malah dipanggil pemeriksaan sebagai saksi. Tekanan yang terstruktur itu akhirnya memancing kesalahan mereka. Di hari ke-10, Gilang, yang putus asa, mencoba cara nekat. Dia mendatangi kantor pusat grup hotelku, berusaha menemui pimpinan untuk melaporkan bahwa aku, Dinda, menyalahgunakan fasilitas hotel untuk urusan pribadi dan memfitnahnya. Dia tidak tahu bahwa nama Yayasan Setia Alam, yang menjadi pemilik mayoritas grup, adalah yayasan keluarga ayahku. Resepsionis di lobi gedung, yang telah mendapat foto dan instruksi, tersenyum dingin. Maaf, Bapak. Untuk bertemu dengan Dewan Pembina Yayasan, diperlukan perjanjian minimal 3 bulan sebelumnya. Dan saya tidak melihat nama Bapak dalam daftar tamu hari ini. Katakan saja Gilang Pradipta mau bertemu. Istri saya, Dinda, itu penipu. Dia pura-pura jadi owner hotel, teriak Gilang, mulai kehilangan kendali. Security sudah berdatangan. Bapak,
Silakan tenang. Atau kami harus mengeluarkan Bapak. Di saat itulah, aku memutuskan untuk turun tangan. Aku menelepon ke resepsionis. Tolong sambungkan ke speakerphone untuk Bapak Gilang. Suaraku bergema di lobi yang kini sunyi. Mencari saya, Mas? Gilang terkesiap, mencari-cari sumber suara. Dinda? Di mana kau? Hadapi aku. Jangan main dari belakang. Kamu yang ada di lobi perusahaan saya, Gilang. Bukan saya yang harus menghadapi kamu. Kamu yang mengganggu. Ada yang bisa saya bantu? Atau kamu mau saya minta security mengantarmu ke kantor polisi terdekat untuk sekalian melaporkan penggelapan dana 3,8 miliar rupiah? Saya ada dokumen lengkapnya di sini. Dia terdiam, wajahnya pucat. Tamu-tamu lain di lobi, eksekutif-eksekutif yang sibuk, berhenti dan memperhatikan. Bisik-bisik terdengar. Itu yang katanya koruptor dan pengkhianat itu ya? Malu yang paling dalam. Dia datang untuk menjatuhkanku, malah terjatuh di depan publik yang tepat. Pulanglah, Gilang, kataku, suara final. Perang ini kamu yang mulai saat mengkhianati sumpah pernikahan dan memfitnahku gila. Tapi kamu tidak bisa memilih bagaimana perang ini berakhir. Aku yang pegang kendali. Selalu. Security maju. Gilang dipaksa keluar. Lagi, untuk kesekian kalinya. Setiap upayanya untuk melawan hanya membuatnya terjerumus lebih dalam. Malam harinya, aku kembali ke penthouse. Laporan demi laporan datang. Ibu Tari menangis di telepon memohon pada saudaranya, tapi ditolak. Bapak Surya dicari debt collector judi. Feni dibully di media sosial hingga menghapus semua akunnya. Balas dendamku tidak emosional. Ia terstruktur, dingin, dan presisi. Setiap langkah dihitung untuk memotong sumber daya, meruntuhkan pertahanan, dan mengisolasi mereka sepenuhnya. Mereka bukan hanya kehilangan uangku. Mereka kehilangan reputasi, koneksi, harga diri, dan bahkan kepercayaan satu sama lain. Persekongkolan mereka telah berubah menjadi saling menyalahkan dan benci. Dan ini baru tahap kedua. Masih ada satu senjata pamungkas yang akan memastikan mereka tidak pernah bisa bangkit lagi. Pengungkapan publik yang masif dan final. Tapi untuk itu, aku menunggu mereka membuat kesalahan yang benar-benar fatal. Aku menuang segelas air, melihat kota di bawah. Rasa sakit di hati masih ada, tapi telah berubah menjadi bahan bakar untuk sebuah misi, memastikan bahwa kejahatan mereka tidak hanya dibayar, tetapi juga menjadi pelajaran bagi siapapun yang berpikir untuk mengkhianati dan meremehkan Dinda Setiawati. Mereka mengira mereka berurusan dengan seorang istri yang heartbroken. Mereka harus berhadapan dengan seorang pewaris yang memiliki sumber daya, strategi, dan kemauan besi untuk menghancurkan mereka secara sistematis. Permainan catur ini sudah mencapai mid-late game, dan mereka kehilangan hampir semua bidaknya. Villa Pondok Indah itu bukan lagi simbol kemewahan. Ia telah berubah menjadi penjara mewah yang penuh dengan ketakutan dan saling tuduh. Suasana di dalamnya berubah menjadi racun, lebih beracun dari kebencian mereka padaku. Aku mendapat laporan harian dari seorang insider, mantan sopir keluarga yang setia padaku dan bersedia menjadi mata-mata dengan imbalan jaminan pekerjaan di salah satu propertiku. Melalui pesan suara dan foto diam-diam, aku menyaksikan kehancuran mereka dari dalam. Ini semua salah kalian, teriak Gilang, suaranya parau dan penuh getir. Dia berdiri menghadapi orang tuanya yang duduk lesu di sofa kulit putih yang kini mulai terlihat usang. Dulu yang nyuruh aku, cari wanita yang subur. Jangan terlalu bergantung sama Dinda. Sekarang lihat, kita semua jatuh. Bapak Surya, kehilangan aura bijaknya, membentak balik. Jangan lemparkan kesalahan pada kami, Gilang. Kami cuma kasih saran. Kau yang tidak becus. Tidak bisa menjaga dua perempuan, malah ketahuan. Dan ketahuan di hotel milik istrimu lagi. Bodoh. Ibu Tari, dengan mata bengkak, menambahkan dengan suara sengau. Iya, kalau kau lebih hati-hati, lebih pintar menyembunyikan, tidak akan begini jadinya. Kau pikir mudah bagi ibu selama ini menjilat Dinda yang sok suci itu? Ibu selalu harus merendahkan diri, memuji-muji dia. Padahal dalam hati ibu tahu dia mandul. Kata, mandul, itu membuat Gilang meledak.
Jangan sebut dia mandul. Dokter bilang kami sama-sama normal. Itu cuma takdir. Lalu kenapa Feni tidak hamil juga? Hah? Serga Ibu Tari dengan sinis. Mungkin masalahnya memang dari kau, Gilang. Ibu dengar dari teman, laki-laki yang stres kerja juga bisa. Sudah. Diam. Gilang meremas kepalanya. Perseteruan itu tidak menghasilkan solusi, hanya luka baru. Feni, yang putus asa dan terjepit cicilan apartemen, menelepon Gilang. Sopirku merekam percakapan itu dari luar ruang di mana Gilang menerima telepon. Suara Feni terdengar nyaring dari speaker. Gil, aku butuh uang. Tagihan apartemen, listrik, semuanya. Aku sudah tidak punya apa-apa. Pekerjaan lain tidak ada yang mau terima aku. Jangan minta padaku, Fen. Aku juga sudah tidak punya uang. Kartu-kartu mati, gaji terhenti. Urus sendiri, jawab Gilang kasar. Urus sendiri? Kau yang janji hidupin aku. Kau yang bilang aku akan gantikan Dinda. Sekarang aku seperti sampah dibuang begitu saja. Kau pikir aku bisa memprediksi Dinda ternyata pemilik segalanya? Kau pikir aku mau begini? Pergi, Feni. Jangan hubungi aku lagi. Tapi Feni tidak menyerah. Suaranya berubah dingin, penuh ancaman. Kalau begitu, jangan salahkan aku, Gil. Aku simpan banyak bukti. Email-email kau yang minta aku palsukan invoice, rekaman kita bicara soal uang perusahaan, bahkan video kita di suite hotel yang kau suka itu. Kalau aku jatuh, kau ikut jatuh lebih dalam. Gilang terdiam lama. Suaranya bergetar. Kali ini karena ketakutan. Kau merekam. Untuk jaga-jaga. Perempuan harus punya asuransi. Transfer 500 juta rupiah ke rekeningku dalam 3 hari. Atau semua bukti itu akan dikirim ke pengacara Dinda, ke kantor polisi, dan ke media. Coba kau bayangkan. Telepon diputus. Gilang melempar ponselnya ke dinding hingga pecah. Jeritan frustrasinya terdengar sampai ke halaman. Tekanan utang judi membuat Bapak Surya kehilangan akal. Debt collector mulai menelepon dengan ancaman fisik. Dia meminta Ibu Tari untuk menjual perhiasan dan tas koleksinya. Jual saja kalung mutiaramu, atau tas Birkin itu. Itu pasti laku, desaknya. Ibu Tari menjerit. Tidak, itu barang-barangku. Hasil keringatku selama ini menjilat Dinda. Dan untuk apa? Untuk membayar utang judimu yang memalukan? Sudah berkali-kali kau berjanji berhenti. Kau pikir aku judi untuk siapa? Untuk cari uang tambahan biar kita tidak bergantung sepenuhnya pada Dinda. Rencanaku bagus, hanya saja sial. Rencana bodoh. Sekarang kita akan diusir dari rumah ini. Hidup seperti gelandang. Semua karenamu. Pertengkaran itu berakhir dengan Ibu Tari mengurung diri di kamar dan Bapak Surya pergi menghilang. Mungkin mencari pinjaman baru yang akan mencekiknya lebih dalam. Dalam kepanikan dan kebencian yang memuncak, mereka membuat kesalahan yang telah kutunggu. Gilang, yang terpojok oleh ancaman Feni dan tekanan dari orang tuanya, mengambil langkah nekat. Didorong oleh Bapak Surya yang putus asa, mereka memutuskan untuk menyerang balik dengan cara yang konyol. Membuat narasi bahwa aku, Dinda, adalah perempuan yang kejam, tidak waras, dan sedang melancarkan konspirasi terhadap mereka karena cemburu buta. Mereka akan mengadakan konferensi pers kecil di depan villa, mengundang beberapa media tabloid yang haus sensasi. Mereka mengira ini adalah jalan terakhir untuk mendapatkan simpati dan mungkin memaksaku bernegosiasi. Mata-matiku, sang sopir, segera melaporkan rencana itu. Dia bahkan mengirimkan draft pernyataan yang akan dibacakan Gilang, penuh dengan klaim palsu tentang kekerasan psikis dan siksaan diam-diam yang kualami. Ini adalah peluang emas. Mereka memberikan panggung pada diriku sendiri. Aku memberi perintah pada Bu Lestari dan tim hukum. Keesokan paginya, tepat saat beberapa reporter dan fotografer tabloid mulai berkumpul di depan pagar villa, sebuah mobil van hitam berlogo firma hukum terkemuka datang. Turunlah Bu Lestari dengan 2 ajudannya, diiringi oleh seorang jurusita pengadilan dan 2 orang polisi berseragam, atas dasar pengawalan untuk proses hukum. Para reporter yang tadinya menghadap ke villa,
berbalik. Sensasi yang lebih besar datang. Bu Lestari, dengan pengeras suara kecil, berbicara dengan lantang. Selamat pagi. Saya mewakili klien saya, Ibu Dinda Setiawani. Kami di sini untuk menyampaikan secara langsung, di depan media, dokumen gugatan cerai dengan pasal perzinahan yang telah resmi didaftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, serta surat peringatan untuk tidak melakukan pencemaran nama baik dan fitnah. Gilang dan orang tuanya yang keluar dari rumah, terpaku. Mereka tidak menyangka ini. Bu Lestari menyebarkan kopi dokumen ke para reporter. Di halaman pertama, jelas tertera bukti-bukti kuat, foto check-in, transaksi mencurigakan, bahkan screenshot chat mesra Gilang dan Feni yang berhasil diperoleh secara legal. Sementara itu, lanjut Bu Lestari, suaranya tegas. Kami juga telah menerima pengakuan dan bukti dari Nona Feni Hartono, yang merasa diancam dan dipaksa oleh Bapak Gilang untuk terlibat dalam penggelapan dana perusahaan. Berkas laporan pidana untuk penggelapan dana korporasi senilai 3,8 miliar rupiah sudah 95% siap untuk dilimpahkan ke pihak berwajib. Wajah Gilang pucat pasi. Bapak Surya gemetar. Ibu Tari mencoba menjerit, itu palsu. Tapi suaranya tenggelam oleh gemuruh pertanyaan para reporter yang kini berbalik menyerang mereka. Bapak Gilang, benarkah Anda menggelapkan uang perusahaan untuk selingkuh? Ibu Tari, apa komentar Anda tentang dukungan Anda pada perselingkuhan anak Anda? Bapak Surya, ada kabar Anda punya utang judi yang dibayar dari uang perusahaan juga? Mereka dikepung. Sandiwara mereka untuk mendapatkan simpati berubah menjadi mimpi buruk publik. Foto dan video mereka yang panik, berkeringat, dan tidak bisa menjawab, tersebar luas dalam hitungan menit. Sebelum situasi semakin ricuh, Bu Lestari memberi isyarat. Dan sebagai tindakan hukum lanjutan, karena pihak tergugat telah melanggar perjanjian dengan melakukan pencemaran nama baik di muka umum, kami hari ini juga menyampaikan somasi untuk pengosongan paksa villa ini dalam waktu 7 hari, bukan 30 hari lagi. Juru sita menempelkan somasi besar di pintu pagar. Suara klik kamera semakin menjadi-jadi. Gilang terduduk lemas di tangga rumah. Ibu Tari menangis histeris. Bapak Surya mencoba masuk kembali ke dalam rumah, menghindari sorotan. Persekongkolan mereka telah runtuh total. Tidak hanya di depan mataku, tetapi di depan lensa media yang akan menyebarkan kehancuran mereka ke seluruh kota. Aku menyaksikan semua ini melalui live feed dari kamera mobil van. Sebuah senyuman tipis muncul. Mereka memilih panggung. Mereka yang menulis skenario. Tapi aku yang memegang remote control untuk menutup tirai, dengan cara yang paling memalukan bagi mereka. Perseteruan internal mereka telah menghancurkan pertahanan terakhir. Sekarang, mereka tidak hanya berperang melawanku. Mereka menjadi tontonan publik yang dikutuk. Dan yang tersisa hanyalah penyerahan tanpa syarat, atau kehancuran total yang akan kupercepat. Pilihannya ada di tangan mereka. Kekacauan di depan villa mereka adalah berita utama di media online sepanjang hari. Tapi, seperti yang direncanakan, berita itu berisi fakta-fakta kering yang kumulai. Gugatan cerai dengan pasal perzinahan diajukan. Diduga ada penggelapan dana perusahaan. Orang tua didukung selingkuhan anak. Sentimen publik, yang mudah diarahkan dengan fakta dan narasi yang jelas, berbalik 180 derajat. Komentar-komentar di media sosial penuh dengan dukungan untukku dan kecaman untuk mereka. Mereka yang semula adalah keluarga terhormat, kini menjadi bulan-bulanan nasional. Tapi, aku tidak mau terjebak dalam drama media. Aku ingin mengakhirinya dengan elegan, sekaligus memberikan pukulan final yang tak terbantahkan. 2 hari setelah insiden villa, aku mengadakan jumpa pers terbatas. Bukan di hotel, tapi di kantor firma hukum Bu Lestari. Aku memilih untuk tampil bukan sebagai korban yang terluka, tapi sebagai profesional yang mengambil langkah hukum. Aku mengenakan setelan jas warna soft cream, rambut diikat rapi, riasan minimalis. Penampilanku tenang, berwibawa, jauh dari gambaran istri histeris yang coba mereka lekatkan. Hanya 8 media terpilih yang diundang, 3 media finansial, 2 media hukum, dan 3 media nasional yang dikenal netral. Terima kasih telah hadir. Buka Bu Lestari. Ibu Dinda Setiawani akan memberikan pernyataan singkat, tanpa sesi tanya jawab.
Semua pertanyaan dapat diajukan secara tertulis dan akan kami respons via siaran pers. Aku maju, berdiri di depan latar belakang polos berlogo firma hukum. Tatapanku langsung ke kamera. Selamat siang. Nama saya Dinda Setiawani. Saya di sini untuk memberikan klarifikasi atas beberapa pemberitaan yang berkembang, sekaligus mengumumkan keputusan pribadi dan hukum saya. Suaraku datar, jelas, tanpa getar. Pertama, pernikahan saya dengan Bapak Gilang Pradipta telah berakhir dengan pilu karena pengkhianatan dan pelanggaran kepercayaan. Gugatan cerai dengan pasal perzinahan telah diajukan ke Pengadilan Agama. Proses hukum akan berjalan. Kedua, terkait isu keuangan, tim audit independen yang saya tunjuk telah menemukan indikasi kuat penyimpangan dana di perusahaan tempat Bapak Gilang bekerja. Sebagai salah satu pemegang saham, saya telah melaporkan temuan ini kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti sesuai hukum perusahaan dan pidana. Saya percaya pada proses hukum. Kalimat itu cerdik. Aku tidak menuduh langsung. Aku hanya menyatakan indikasi kuat dan proses hukum. Tapi dampaknya sama, mengonfirmasi rumor dan memberi legitimasi. Ketiga, terkait pemberitaan yang melibatkan keluarga Bapak Gilang. Saya memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh. Saya percaya publik dapat menilai sendiri fakta-fakta yang telah terpampang. Lalu, bagian penutup. Aku mengambil napas dalam. Keputusan saya untuk mengambil langkah hukum ini bukan didasari oleh dendam, tetapi oleh prinsip untuk memperbaiki apa yang salah dan melindungi hak-hak saya. Masa 5 tahun pernikahan saya tidak akan saya sia-siakan. Saya akan mengalihkan energi saya sepenuhnya untuk mengelola warisan bisnis keluarga dan melanjutkan kegiatan filantropi melalui yayasan saya, yang akan fokus pada pemberdayaan perempuan dan anak. Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Saya memohon ruang privasi bagi saya dan keluarga untuk menyembuhkan luka. Terima kasih. Pernyataanku hanya berlangsung 4 menit. Singkat, padat, berisi, dan sangat elegan. Siaran pers itu menjadi viral dengan cara yang berbeda. Bukan karena sensasi, tapi karena kelasnya. Media finansial memuji. Istri memilih jalan hukum yang elegan, fokus pada bisnis. Media hukum mengapresiasi. Contoh bagaimana menangani perceraian dengan bukti dan prosedur yang jelas. Media nasional memberitakan dengan judul netral, tetapi isinya condong pada kewarasanku dan keseriusan tuntutanku. Citraku terbentuk, perempuan kuat, cerdas, terkendali, dan berintegritas. Sebaliknya, citra Gilang dan keluarganya, pengkhianat, koruptor, dan penggemar drama murahan. Sementara publik sibuk dengan narasi, di belakang layar, pukulan final yang sesungguhnya dijalankan. 1. Perusahaan Gilang Dewan Komisaris, dengan bukti audit yang kukirimkan, mengadakan rapat umum pemegang saham, RUPS, luar biasa. Gilang secara resmi diberhentikan dari posisi direktur, dengan sebab, yaitu pelanggaran berat. Bahkan pesangon pun tidak didapatkannya. Nama baiknya hancur di dunia korporasi. Tidak ada perusahaan bonafit yang akan menerimanya. 2. Apartemen Feni Bank yang membiayai apartemen Feni mendapat laporan resmi bahwa uang muka apartemen tersebut berasal dari dana haram, hasil penggelapan. Bank segera melakukan pembekuan aset dan proses penyitaan. Feni tidak hanya akan kehilangan tempat tinggal, tapi juga masuk dalam daftar hitam perbankan. 3. Villa mertua jurusita pengadilan, didampingi polisi, datang di hari ke-7. Mereka menyegel villa itu. Ibu Tari dan Bapak Surya terpaksa mengemasi barang-barang pribadi mereka yang bisa dibawa dan keluar dengan rasa malu yang tak terperi. Mereka tidak punya tempat tujuan. Akhirnya mereka mengungsi ke rumah kontrakan sederhana milik saudara jauh di daerah Bekasi, sebuah kejatuhan sosial yang sangat dalam bagi mereka. 4. Utang Bapak Surya para debt collector, yang mengetahui melalui informasi tak bernama, bahwa Bapak Surya tidak lagi memiliki pelindung finansial, mulai berani menekan secara terang-terangan. Mereka menyambangi kontrakan di Bekasi, membuat malu seluruh lingkungan. Bapak Surya terpaksa menjual satu-satunya barang berharganya yang tersisa, sebuah jam tangan mewarisi dari orang tuanya, untuk menutup sebagian utang. Tapi itu tidak cukup. Dia hidup dalam ketakutan. Malam setelah siaran pers, teleponku berdering.
Kali ini bukan dari Gilang atau mertua, tapi dari pengacara mereka, Bapak Hendra Wijaya. Suaranya lelah. Ibu Dinda, saya mewakili klien saya, Bapak Gilang. Mereka, menyerah. Aku diam, menunggu. Klien saya bersedia menandatangani semua dokumen perceraian dengan pasal apapun yang ibu mau. Tanpa syarat, tanpa pembagian harta, tanpa hak apapun. Mereka hanya memohon, suaranya tercekat, supaya ibu tidak melanjutkan laporan pidana untuk penggelapan dana. Dan, supaya ibu menarik somasi untuk pengosongan villa itu, dan mengizinkan orang tuanya tinggal di sana sampai mereka menemukan tempat lain. Aku tertawa kecil. Tertawa yang dingin. Bapak Hendra, Bapak tahu itu tidak mungkin. Villa sudah disegel oleh pengadilan. Proses hukum untuk penggelapan dana sudah di tangan Dewan Komisaris Perusahaan, bukan lagi di tangan saya pribadi. Saya tidak bisa menghentikannya meski saya mau. Kebohongan tentu saja. Aku masih bisa menekan. Tapi untuk apa? Tapi, mereka akan hancur, Ibu. Mereka sudah hancur, Bapak. Dan mereka yang menghancurkan diri sendiri. Saya hanya membuka mata publik pada kehancuran yang mereka ciptakan. Saran saya, surat klien Bapak fokus untuk mengembalikan dana yang digelapkan, mungkin itu bisa meringankan tuntutan pidana nanti. Selamat malam. Aku menutup telepon. Tidak ada lagi perasaan menang. Hanya kehampaan yang dingin, dan sedikit kepuasan melihat keadilan terwujud dalam bentuk yang paling nyata, konsekuensi. Gilang akhirnya menandatangani dokumen cerai dengan pasal perzinahan di hadapan notaris, wajahnya hampa. Dia kehilangan segalanya. Istri, kekayaan, karir, reputasi, bahkan keluarganya tercerai-berai. Aku mendapat salinan dokumen itu di meja kerjaku di penthouse. Lembar-lembar kertas itu adalah simbol kemenanganku. Tapi yang lebih penting dari kemenangan ini adalah pesan yang telah kukirimkan, tidak hanya pada mereka, tetapi pada dunia. Dinda Setiawani bukanlah perempuan yang bisa diremehkan, dikhianati, dan difitnah. Dia adalah kekuatan yang diam. Dan ketika diamnya pecah, yang terdengar adalah gemuruh hukum dan kebenaran yang tak terbantahkan. Babak pembalasan dendam telah mencapai klimaksnya. Yang tersisa tinggal menunggu hukum menjalankan tugasnya, dan menyaksikan mereka menjalani hidup baru dalam bayang-bayang kesalahan mereka sendiri. 1 tahun kemudian, udara pagi di rooftop restoran The Atria terasa segar. Aku duduk menghadap panorama kota yang mulai berdenyut, menikmati sarapan sehat sambil membaca laporan kuartal terakhir. The Atria kini tidak hanya stabil, tetapi telah menjadi salah satu hotel dengan okupansi tertinggi di kota. Reputasinya bersih, dikelola dengan prinsip tata kelola yang ketat. Kopi hangat di tanganku adalah simbol ketenangan yang telah kupeluk. Rasa sakit itu belum sepenuhnya hilang. Bekas luka pengkhianatan memang tak pernah benar-benar pudar. Tetapi ia telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah pengingat akan kekuatan yang kupunya, dan sebuah kebijaksanaan yang mahal harganya. Bu Lestari, yang kini juga menjadi penasihat hukum untuk yayasanku, duduk di seberangku. Dia menyerahkan sebuah amplop dokumen terakhir. Semuanya selesai, Dinda. Semua ikatan hukum dengan masa lalu telah diputus bersih. Aku tidak perlu mengejar mereka lagi. Karma telah bekerja dengan sempurna, menjalani hidupnya sendiri bagi masing-masing mereka. 1. Gilang Pradipta, kejatuhan total. Proses hukum untuk penggelapan dana perusahaan berjalan. Meski upaya pengembalian dana sebagian berhasil, setelah dia menjual habis semua aset pribadi yang tersisa, tuntutan pidana tetap berlaku. Dia dijatuhi vonis 2 tahun penjara dengan masa percobaan 3 tahun, ditambah kewajiban kerja sosial. Hukuman itu mungkin terlihat ringan, tapi efeknya menghancurkan. Dia kini tinggal di sebuah kos kecil di pinggiran kota, bekerja sebagai admin di sebuah usaha logistik milik kenalan jauh, sebuah pekerjaan yang jauh dari gemerlap dunia direktur. Nama baiknya hancur. Dia menjadi contoh dalam dunia bisnis tentang bagaimana sebuah karir cemerlang bisa runtuh karena moral yang bobrok. Kabar terakhir, dia masih mencoba merayu beberapa perempuan dengan cerita mantan direktur yang difitnah mantan istri, tapi tidak ada yang percaya. Dia hidup dalam kesendirian dan penyesalan yang pahit. Karmanya, hidup dalam bayang-bayang kejayaan palsu yang pernah dia miliki,
menyadari bahwa semua itu dibangun di atas fondasi pengkhianatan terhadap satu-satunya orang yang tulus mencintainya. 2. Feni Hartono. Tertutupnya semua pintu. Kehilangan apartemen, masuk daftar hitam perbankan, dan reputasi sebagai perusak rumah tangga, serta terlibat korupsi, membuat Feni benar-benar terpuruk. Dia terpaksa pulang ke kota kelahirannya di Jawa Tengah. Di sana, desas-desus tentangnya sudah lebih dulu tiba. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Akhirnya, dengan berat hati, dia bekerja membantu usaha warung makan keluarganya yang sederhana. Dia yang dulu terbiasa dengan tas branded dan hotel mewah, kini harus berurusan dengan minyak goreng dan pelanggan yang menawar-nawar. Karmanya, hidup dalam kontras yang menyiksa, diingatkan setiap hari tentang betapa jatuhnya dirinya karena ambisi yang salah dan kesediaannya menjadi alat penghancur rumah tangga orang. 3. Ibu Tarik Bapak Surya. Kehilangan segala martabat. Hidup di kontrakan sederhana di Bekasi adalah neraka sosial bagi mereka. Ibu Tari, yang dulu menjadi ratu di lingkaran sosialita, kini dihindari bahkan oleh tetangga terdekat. Gengsi dan kebanggaannya hancur. Kesehatannya menurun drastis, didiagnosis depresi berat. Bapak Surya, yang masih dikejar sisa utang judi, terpaksa bekerja serabutan sebagai tukang parkir tidak resmi di sebuah mal, pekerjaan yang membuatnya malu setiap hari. Hubungan mereka retak. Mereka saling menyalahkan tanpa henti. Anak mereka, Gilang, tidak bisa lagi mereka andalkan, malah sesekali meminta bantuan finansial yang tidak mungkin mereka beri. Karmanya, menghabisi sisa-sisa hidup dalam kemiskinan dan penyesalan, menjadi bahan gunjingan, dan menyadari bahwa semua kemewahan yang pernah mereka nikmati adalah pinjaman dari seorang menantu yang mereka remehkan, dan mereka telah melunasi pinjaman itu dengan kehinaan total. Sementara masa lalu terkubur, masa depanku justru berkembang pesat. 1. The Atria Jejaring Bisnis. Aku tidak lagi menjadi pemilik diam. Aku mengambil peran aktif sebagai CEO dari kelompok usaha properti dan hospitality warisan ayah. Dengan sentuhanku yang berfokus pada integritas dan keberlanjutan, bisnis tidak hanya menguntungkan tetapi juga dihormati. Aku membuka 2 hotel baru dengan konsep eco-luxury, dan meluncurkan program beasiswa untuk pendidikan perhotelan. 2. Yayasan Satya Gita. Inilah karya yang paling kusayangi. Yayasan yang khusus menangani pemberdayaan perempuan korban kekerasan domestik dan perselingkuhan. Kami menyediakan bantuan hukum, pendampingan psikologis, pelatihan keterampilan, dan rumah singgah. Nama Satya Gita adalah gabungan dari kata Sanskerta, Satya, kebenaran, dan Agita, yang dinyatakan. Kebenaran yang harus dinyatakan. Setiap kali mendengar cerita para perempuan di yayasan, aku diingatkan betapa beruntungnya aku punya sumber daya untuk membela diri. Dan sekarang, aku menggunakan sumber daya itu untuk membantu mereka yang tidak memilikinya. 3. Dinda yang baru. Aku belajar kembali mencintai diri sendiri. Aku mengambil waktu untuk terapi, untuk traveling sendiri, untuk menekuni hobi melukis yang lama terbengkalai. Aku juga lebih selektif dalam pergaulan. Lingkungan sosialku kini berisi orang-orang yang menghargai integritas, bukan sekadar gelimang harta. Ada seorang pria, Adrian, yang ku kenal dalam sebuah forum bisnis sosial. Dia seorang arsitek yang brilian, rendah hati, dan yang paling penting, dia menghormatiku sebagai Dinda, bukan sebagai janda kaya atau pemilik hotel. Kami berteman baik. Aku tidak terburu-buru. Aku menikmati proses mengenal seseorang dengan fondasi yang sehat. Apakah kamu merasa sudah balas dendam, Dinda? Tanya Bu Lestari suatu hari, suaranya lembut. Aku memandang keluar jendela. Dulu iya. Tapi sekarang, yang kurasakan lebih seperti penutupan. Dendam itu seperti api yang harus terus kau kipas. Aku lelah mengipas. Aku biarkan karma yang bekerja. Dan lihatlah, alam semesta ternyata lebih adil dari yang kita kira. Mereka benar-benar jatuh. Mereka jatuh karena pilihan mereka sendiri, Bu. Aku hanya membuka tirai agar semua orang bisa melihat panggung yang sebenarnya. Mereka yang memainkan peran sebagai penjahat. Aku pernah melewati mereka sekali, secara tidak sengaja, di sebuah pusat perbelanjaan biasa. Gilang, yang terlihat lebih tua 10 tahun,
sedang membawa dokumen kurir. Ibu Tari, dengan pakaian sederhana, terlihat bingung memilih sabun cuci yang paling murah. Mata kami tidak sengaja bertemu. Di mata mereka, kulihat rasa malu, penyesalan, dan mungkin juga kebencian yang sudah tak berguna. Di mataku, yang mereka lihat hanyalah ketenangan dan sebuah anggukan kecil yang netral, sebelum aku berbalik dan pergi. Tidak ada lagi kemarahan. Tidak ada lagi sakit. Hanya sebuah pengakuan bahwa bab itu telah selesai. Mereka dulu tak tahu aku pemiliknya, pemilik hotel, pemilik kekayaan, pemilik kebenaran. Kini, yang paling penting, aku akhirnya menjadi pemilik penuh atas hidup dan kebahagiaanku sendiri. Bukan lagi istri dari siapa-siapa, bukan lagi korban dari apapun. Aku adalah Dinda Setiawani, pemilik takdirku sendiri. Dan di atas puing-puing pengkhianatan dan drama yang mereka ciptakan, aku telah membangun istana yang jauh lebih kokoh, lebih indah, dan lebih bermartabat. Sebuah istana yang berdiri di atas kebenaran, kekuatan diri, dan ketulusan untuk membagikan berkah pada mereka yang membutuhkan. Hari ini, aku akan membuka secara resmi rumah singgah kedua Yayasan Satyagita. Ada puluhan perempuan di sana yang sedang berjuang bangkit, seperti dulu aku. Aku berdiri di depan pintu, mengambil mic. Selamat datang di rumah kalian. Di sini, kalian aman. Di sini, kebenaran kalian akan didengar. Dan dari sini, kita akan bangkit bersama. Tepuk tangan riuh. Di mata mereka, kulihat api yang sama yang dulu menyala di mataku di lobi Teatria. Api perlawanan, api harapan. Luka itu telah menjadi lukisan. Rasa sakit telah menjadi kekuatan. Dan pengkhianatan itu telah menjadi fondasi untuk sesuatu yang lebih besar. Sebuah kehidupan yang tidak hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang menjadi mercusuar bagi orang lain yang tersesat dalam badai yang sama. Aku tersenyum. Senyuman yang tulus, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Ini bukan akhir dari cerita. Ini adalah halaman pertama dari bab yang sebenarnya.